Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang dan selamat datang lagi di hari keempat Philofest ID. Wah, nggak kerasa kita udah hari keempat ya. Kita sekarang udah kayaknya udah pada kenal semua nih chat-chatannya. Kita tadi sempat chat-chatan di Zoom juga. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua yang nonton sekarang, baik di Zoom maupun di YouTube. Perkenalkan lagi-lagi, nama aku Ada Gozali dan aku akan jadi MC kalian di hari ini juga. Sebelum aku mulai, aku seperti biasa mau ngasih terima kasih dulu nih kepada media partner kita, Great Mind, yang udah ngebantu untuk mempromosikan acara ini. Juga kepada ABCD School of Coffee yang sudah membantu acara ini berjalan. Nggak hanya itu, aku juga mau kasih terima kasih kepada Ibu Monica Nathan dan Ibu Corinne Lyon, juga Ibu Paulina Wella, Ibu Mare Ike, Ibu Aili, Ibu Suryani, Bapak Albert Gregory, dan juga Ibu Wulan Wibowo, dan Ibu Maria Zevenrina Slius. Terima kasih banget atas bantuan kalian di acara ini. Dan selanjutnya kita akan memulai acara ini pertama dari sesi yang terbaru nih. Kita ini sesi yang baru di hari ini. Sebelumnya belum ada di Filofest sebelumnya. Ini namanya sesi dialog filsafat dan kita akan ketemu sama Kak Azarel Christopher yang berumur 14 tahun dan juga Kak Samuela Christie yang berumur 16 tahun. Kita akan ngomongin tentang topik berfilsafat sejak remaja kayak gitu kawan-kawan. Setelah ini nanti kita akan ada panel ide lagi di mana kita akan ketemu sama presentasi paper yang udah kalian kirimin ke kita dan juga presentasi komunitas filsafat dan juga presentasi penerbit buku filsafat. Setelah itu, kita ada polemik filsafat kawan-kawan. Kita ada 2 polemik filsafat yang akan dimulai dari jam 5 sore waktu Indonesia Barat yang berjudulkan Fenomenologi dan Filsafat Neuroscience. Yang kedua, setelah itu kita akan ketemu lagi polemik filsafat yang berjudulkan Logika Transendental dan Logika Formal. Nah, itu sekiranya overview hari ini kita mau ngapain aja. Dan sekarang kita mau ngebuka sesi pertama kita dan sekaligus sesi perdana dialog filsafat di Filofest ID yang berjudulkan Berfilsafat Sejak Remaja yang akan dimoderatorin sama Bung Yogi Pranowo dan juga Kang Syarif Maulana. Maka itu kayaknya udah ada di tempat nih 2 orang ini. Aku berikan ke Kang Halo. Syarif dan Bung Yogi ya untuk acaranya. Oke, terima kasih Bung Ada atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Yogi Pranowo dan rekan saya Syarif Maulana. Oke, kami berdua akan memandu acara ini. Pada siang hari ini kita akan ada sesi judulnya Berfilsafat Sejak Remaja. Nah, itu penting banget nih teman-teman sekalian. Karena kan biasanya kita mendengar ya, filsafat itu adalah ilmu yang sulit. Kita biasanya mendapatkan filsafat itu paling nggak di tingkat kadang ada yang S2 malah. Benar. Tapi ternyata ketika kita mencari tahu ya, ketika kita melacak ya ke sekeliling kita, kita menemukan bahwa ada anak-anak remaja yang sudah bisa menuliskan filsafat dengan ciamik ya, bahkan lebih bagus dari anak-anak S1. Kadang-kadang lebih bagus ya. Iya, betul. Bung Yogi usia 14 sampai 16 ngapain tuh? Aduh. Mimpin KCT gak? Saya umur segitu belum kenal kata filsafat itu belum kenal ya? Belum kenal. Oke. Tapi kalau ngaji sering ya? Sorry bukan muslim ya, sorry. Ya. Oke, mungkin kita bisa bergabung ya. Boleh kita panggilkan aja langsung ya Kang Syarif ya. Ya, pertama Azarel Christopher 14 tahun, silakan dibuka mic-nya dan on cam ya. Ya, panitia tolong di pin dan highlight. Tolong di Halo spotlight. Azarel Christopher. Dibantu spotlight ya Kakak. Jelas ke suaranya? Ada. Panggilannya siapa? Panggilannya? Terserah mau Azarel atau Kristo. Oke, ini jawabannya udah filosofis ya. Terserah. Padahal kan tinggal jawab ya, siapa dipanggilnya gitu ya. Oke, Azarel Christopher online dari mana? Pertanyaanku aneh banget ya. Dari rumah lah ya? Dari rumah aja. Dari rumah. Dari rumah aja ini. Oke, Azarel kalau boleh tahu nih supaya rekan-rekan Filofest ini tahu ya. Azarel sekarang kesibukannya apa? Sekolah di tingkat mana? Di kelas berapa? Coba boleh diceritakan dulu kesibukannya Azarel. Ya. Silakan Azarel. Aku sih pernah sekolah, cuman pernah TK. Setelah itu ya aku homeschooling, diajarin ibu belajar sendiri online gitu-gitu. Kalau kesibukan sekarang sih ya nulis-nulis artikel,
sekarang lagi menulis buku, mau kayak main catur gitu-gitu doang sih. Catur, wow, catur ya. Main bola suka nggak? Main bola juga sih, tapi sejak pandemi ya nggak ada yang main sih. Main bola tuh harus biar kayak Albert Camus ya. Oke, mungkin satu lagi ya. Kita panggil dulu. Langsung panggil aja ya. Samuela Christy. Halo, ya silakan panitia tolong dipin tolong ya. Halo Samuela. Halo, Kak. Panggilannya Samuela apa Christy? Ella aja boleh. Ella. Oh, dia langsung ya. Ella, aku mau nanya nih, pertanyaannya sama Azriel tadi, pertanyaanku sama. Tolong diceritakan ke sahabat-sahabat, ke rekan-rekan Philofest yang ada, yang sekarang sedang menyaksikan kita. Kesibukan kamu sekarang itu apa? Silakan. Sekarang sih saya lagi di SMA kelas 12 ya. Terus sekarang saya jadi kontributor di Suara Kebebasan. Udah sih itu aja. Kontributor kebebasan. Terus. Udah itu aja sih. Udah ya. Oke. Sorry, Azriel umurnya berapa sekarang? 14. Samuela umurnya? 17. Oh, berarti yang di poster itu belum update. Ini baru ulang tahun. Baru ulang tahun ya? Iya. Oke ya, selamat ya. Oke, mungkin kita mulai dulu beberapa pertanyaan. Nanti kita akan jaring pertanyaan dari audiens dan juga mungkin kita bisa tanya-tanya orang tua dari masing-masing anak-anak ini. Jadi kenapa kita libatkan orang tua? Karena anak-anak kadang-kadang kalau jawab pendek ya, misalnya dari kapan belajar filsafat? Oh, dari SMP. Udah. Kalau orang dewasa dari kapan belajar filsafat? Oh, panjang, muter-muter ya sampai lebih panjang, lebih durasi lewat. Nah, kalau ini kita berarti harus melibatkan secara interaktif beberapa pihak lain ya. Oh ya Kang, perlu kami sampaikan juga untuk sesi ini kita sifatnya cair aja ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin bertanya silakan langsung bertanya. Ya, silakan langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat, boleh di Slido juga boleh, silakan. Silakan juga untuk Pak Warsono Hadi Subroto untuk mengajukan. Silakan, bebas. Silakan Pak Warsono. Kalau kali ini bebas mau nanya apa aja boleh. Kami akan akomodir semua pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Iya, oke. Itu baca jauh. Oke, ini belum mulai, jangan nanya dulu ya. Oke, Azarel itu kan nulis-nulis ya. Saya mungkin baca beberapa artikel Azarel. Saya manggil Kristo biasanya. Ada tentang sastra ya, ada juga tentang review buku. Sebenarnya Azarel punya minat khusus pada filsafat tertentu nggak? Apa bagi Azarel ya filsafat aja semua dipelajari secara general, gimana? Ini pertanyaannya nanti sama ya ke Samuela ya? Ya. Pertanyaan sama. Oke, Azarel dulu silakan dijawab. Ya. Kalau kayak sebenarnya sih kayak teman-teman yang lain, teman-teman yang aku tahu awal-awalnya ya taunya eksistensialisme doang, Kierkegaard doang. Terus ujung-ujungnya ya nge-google, baca-baca di Wikipedia, wah Nietzsche gitu-gitu, ya udah deh. Oke. Terus ada minat lain nggak selain itu ya, misalnya filsafat analitik atau apa? Enggak sih, ya general aja gitu. General. Oke. Siapa? Harari kan pasti suka Harari. Tapi luar biasa loh Kang, 14 tahun udah baca Nietzsche, udah paham eksistensialisme. Ya. Nanti kita akan sampai ke tanya-tanya orang tuanya Kristo ya. Apakah memang di usia 14 itu membaca-baca itu tuh disarankan? Apa Kristo diam-diam atau malah baru tahu sekarang? Wow, ternyata anakku suka Nietzsche gitu ya. Kita ke Samuela dulu. Oke. Gimana? Pertanyaan yang sama. Kalau saya sih dulu awal banget tahu filsafat itu dari baca buku Dunia Sophie ya. Oh, Dunia Sophie ya. Kalau kamu bacanya umur berapa tuh Dunia Sophie itu? Waktu SMP kelas 8 kayaknya. SMP kelas 8. 8 hitung dulu. 6, Oke, rekan-rekan Philofest tuh dengerin ya. SMP kelas 8 udah baca Dunia Sophie. Kalian baca Dunia Sophie umur berapa?
Atau Terus jangan-jangan nggak dibaca. Ya oke, dunia Shopee wah dunia sorry. Aku kalau pasrah ngomongin dunia Shopee jadi dunia Shopee ya. Oke. Apa terusin. Lanjut. terus ya gara-gara baca filsafat itu saya sih fokusnya agak ke politik gitu ya. Jadi awal-awal waktu SMP saya sih agak kiri sebenarnya, agak ke komunisme, sosialis dan sebagainya gitu. Wow, ini aku sampai Ya. lanjut. Terus Sorry. ya menjelang SMA, jadi tiba-tiba pindah haluan ke kanan gitu, jadi lebih fokus ke filsafat liberal gitu sih. Sampai sekarang juga masih liberal. Ya, oke. Samuel, tapi aku baca tulisan kamu yang tentang meritokrasi itu keren banget sih. Keren banget. Itu ya, iya. Iya. Jadi semua gitu udah tahu kiri kanan. Kita taunya umur berapa coba? Kang Sarif taunya umur berapa coba? Kiri kanan kayaknya udah mau S3. ya. Dulu mana tahu apa tengah, kiri kanan. Iya, nggak tahu kita nggak tahu ya. Dulu mah pragmatis aja. Oke. Terus kalau apa ya? Samuela dulu deh. Kenapa sih ada minat sama politik ya? Kan politik tuh buat orang-orang dewasa katanya. Bahkan Samuela nih ya, bahkan teman-temanku nih banyak yang bilang bahwa politik itu nggak harus kita pelajari, nggak ngapain sih lu suka suka politik gitu. Ya kan itu naluri dasar. Gitu. Tapi kamu suka ya dengan politik ya? Ya. Itu kenapa? Apa yang mendasari kamu tuh suka banget dengan politik? Iya, awal sih dari baca-baca itu ya tadi. Terus juga sebenarnya kan banyak banget yang bilang itu kalau stigma politik itu kotor ya. Maksudnya cuma tentang kayak korupsi, terus pemilu curang gitu-gitu dan segala macam gitu-gitu. Nah, tapi kalau gara-gara itu saya jadi penasaran gitu kenapa politik dicap sekotor itu. Nah, terus setelah saya baca-baca tentang politik, saya baca-baca kayak teori-teori filsuf tentang politik sendiri, tentang negara sendiri, pemerintah sendiri. Saya jadi tahu kalau misalnya politik itu nggak sekedar tentang pemilu, nggak sekedar tentang korupsi, nggak sekedar tentang yang biasa kita dengar gitu di televisi atau media gitu. Ternyata politik itu tuh penting buat kita karena menurut saya tuh politik itu ada di kehidupan sehari-hari. Politik, filsafat, ekonomi, sosial itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Implementasinya tuh ada gitu loh. Jadi menurut saya penting sih sebenarnya buat anak remaja, misalnya seusia saya atau bahkan jenjang kuliah atau orang dewasa untuk mengerti politik biar kita ya istilahnya jangan mau dibodoh-bodohin sama pemerintah lah gitu. Hebat ya. Wow. Iya betul. Atau kita kutip kata Pericles ya. Jadi kalaupun kita tidak suka politik bukan berarti politik tidak suka kita. Oke. Bentar, aku mau nanya sama Christo soal mungkin pergaulan ya. Oke, iya betul. Christo kalau sejauh ini misalnya dari segi pergaulan dengan Christo belajar filsafat itu ada apa ya, ada persoalan nggak? Karena kalau kami sih ada ya banyaknya gitu. Gitu. Gimana dari Christo? Persoalannya maksudnya persoalan kayak gimana? Ya dijauhin, misalnya aneh, orangnya aneh, ini belajar filsafat ya, yang lain mah masih apa? Main Roblox. Atau sampai ada yang benci sama kamu nggak? Karena kamu tuh dianggap beda dari yang lain gitu. Gitu. Karena kan biasanya gitu, kayak Kang Sarif gitu banyak yang benci gitu, karena dia beda dari yang lain. ya kira-kira begitu lah. Aku sih orangnya nggak terlalu sosial juga gitu. Biasanya aku kayak nyari teman gitu. Biasanya buat referensi aja gitu. Tapi emang sih kesel gitu. Kadang kalau misalnya kayak lagi ngomongin sesuatu terus debat gitu lah. Terus ujung-ujungnya kesel ya gitu. Oke. Tapi Azriel berarti lebih suka sendiri ya daripada bersama dengan teman-teman yang lain, atau gimana Azriel? Ya, kalau mungkin kalau aku kayak lagi main sama teman-teman gitu, mungkin kalau berempat atau bertiga gitu masih enak. Tapi kalau lebih dari itu
kayak kalau misalnya ngomong di Discord aja gitu, kalau misalnya kayak berenam bertujuh udah kayak pasar gitu, berisik banget. Oh iya. Oke. Tapi ada teman yang bisa digunakan untuk berbagi pemikiran gitu, ada nggak Kristo yang seumuran? Ada sih, ada 2. Iya. Berarti itu teman dekat banget ya, berarti ya, sahabatnya Azriel sendiri gitu ya. Oke. Kalau Samuela gimana soal pergaulan? Kalau Kristo kan kalau nggak salah homeschooling ya? Ya. Sebenarnya saya bagi-bagi sih. Misalnya ada teman yang buat bermain, ada teman yang misalnya buat saling diskusi gitu. Jadi ada porsinya masing-masing gitu sih. Oke, jadi dipilah-pilah ya. Ada teman buat kayak hura-hura seusianya. Buat ngegibah gitu ada ya Samuela ya. Oke. Sebentar Kang. Tapi aku tuh penasaran deh. Samuela kan sekarang kelas 12 ya, bener ya? Iya. Nah, kamu tuh kuliahnya akhirnya kamu memutuskan untuk ambil jurusan apa nih? Antara hubungan internasional atau hukum sih. Tapi belum tahu pasti soalnya. Bukan filsafat ya? Enggak sih. Oh, enggak tertarik masuk filsafat. Udahan yuk. Oke. Ya, kan filsafat katanya bisa dipelajari dimanapun ya. Iya. Kalau Kristo ada minat nggak masuk pada kuliah filsafat atau apa? Sebenarnya sih aku pengen masuk ke kuliah seni, mau ngedalamin musik gitu sih. Oh, cocok. Jadi intinya nggak ada yang mau kuliah filsafat. Oke. Mungkin apa ya? Kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang tuanya Kristo. Di sini ada Mbak Aurea Rahel. Mungkin bisa tolong dibuka mic-nya sekalian di spotlight. Oke, Mbak Rahel bisa terhubung? Halo. Ya, Mbak Rahel. Halo. Ya, kedengeran ya suaraku ya? Boleh nggak? Soalnya mau di spotlight, jadi Mbak Rahel ditonton ribuan orang. Duh, harus on cam ya? Harus. Itu udah ketentuan dari... Boleh minta tolong di spotlight? Oke. Ya, halo. Halo, Mbak Rahel. Apa kabar? Oke. Ini kita tahu Kristo apa ya, dari tulisan-tulisannya, dari bacaan-bacaannya kelihatannya cukup spesial dan agak jarang bagi anak seumurannya. Betul. Itu Mbak Rahel apakah membiarkan atau secara sengaja mengajarkan itu atau tidak sengaja atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya sih perjalanannya adalah, kan awalnya kami memang memutuskan untuk tidak menyekolahkan dengan persetujuan anaknya sendiri ya gitu, bahwa apakah anaknya sudah menyukai atau enggak nih perjalanan homeschooling ini gitu. Dan saya tuh tipe yang membiarkan aja dia maunya apa gitu. Lalu memang dari kecil sih dia udah kelihatan punya cara pikir yang berbeda dari anak-anak seumurnya gitu. Sebenarnya kalau masalah buku-buku sendiri, kita memang punya referensi buku-buku untuk dibaca, yang wajib untuk dibaca di umur sekian, yang buku-buku untuk selingan gitu. Tapi akhirnya memang dia menyenangi buku-buku. Jadi karena saya juga sedikit banyak tanpa sadar suka membaca buku filsafat, akhirnya dia juga karena dia mulai bosan dengan buku-buku seumurannya, ya dia mulai mencuri-curi untuk membaca buku-buku ibu atau bapaknya gitu kan. Nah akhirnya ketimbang dibaca tapi tidak didiskusikan, kenapa enggak saya fasilitasi aja. Lupa sih waktu itu awalnya pertama buku filsafat itu apa ya, cuma kalau tadi ngomongin Dunia Sofi, Kristo tuh membaca Dunia Sofi kalau nggak salah antara umur 9 atau 10 tahun gitu ya di awal itu, dan dia
dia menyukai gitu, dia menikmati bukunya, dia memahami apa isinya, lalu dia dari situ dia mengkoleksi seluruh buku dunia-dunia itu ya. Jadi ya dengan siapa? Sorry lupa penulisnya. Justin Gardner. Ya, Justin Gardner itu akhirnya dia mengkoleksi itu semua dan akhirnya berlanjut ke buku-buku yang lain dan memang karena dia juga sudah mencintai buku dari kecil gitu. Dulu saya ingat banget waktu masih kecil belum punya adik, bahkan masih umur 2 tahunan, kalau saya mau membelikan dia sesuatu tuh aku harus beli buku dulu, baru aku mau beli itu. Padahal aku mau beli mainan, tapi dia nggak mau, dia maunya beli buku dulu. Jadi kan agak-agak aneh juga ya gitu dari umur segitu. Dan dia emang udah kayak seneng mikir gitu, kayaknya seneng aja mikir. Cuma kan karena ini juga aku sih mulai semenjak dia remaja, semenjak mengenal anak-anak remaja lainnya juga, seperti melihat Samuela juga gitu ya, jadi makin sadar bahwa iya sih anakku ya semua anak spesial, tapi anak ini mungkin ada sesuatu yang berbeda, tapi dia tetap laki-laki yang kayaknya dewasanya akan lebih lama ya daripada perempuan gitu. Jadi ngelihatnya sih kayak sekarang dia tekunin itu ya semua berdasarkan dari hatinya aja. Jadi apapun yang dia mau itu, yang penting dia adalah punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Oke. Ada pertanyaan begini? Mungkin begini ya, ketika mengetahui bahwa Azriel itu punya minat baca, apalagi di dalam buku-buku filsafat, apakah ada ketakutan seperti mindset yang beredar di masyarakat bahwa katanya kalau filsafat itu pasti ateis lah, sesat lah dan lain sebagainya. Itu mah menarik bapak ini. Aku sih yang kayak gitu. Bisa menerima filsafat itu adalah sebagai jalan yang baik gitu kan, jalan yang lurus dan benar. Atau sebaliknya bisa jadi kayak malah klinik-klinik gitu. Benar, macam-macam ya interpretasi orang tentang filsafat. Macam-macam. Gimana? Ada kekhawatiran nggak? Terserah mau Kristo atau mungkin Mbak Rahel dulu ya, nanti Kristo tambahkan. Kalau aku pribadi sih enggak ya. Maksudnya aku bukan tipe orang yang gampang ketakutan juga gitu. Bukan tipe yang overthinking mengenai hal itu. Cuman karena mungkin aku juga sudah terbiasa menjadi yang dilabeli tidak biasa gitu ya, yang dilabeli nggak normal. Padahal kadang suka mikir, akhirnya aku belajar juga sih dari anakku. Dia yang sering bilang, what is normal, Mom, gitu. There's nothing as normal. Jadi, aku tahu kayak gitu baca-baca buku ya. Oke, lanjut. Sorry. Memang nggak pernah punya ketakutan bahwa dia nanti tidak akan percaya Tuhan, nanti dia akan ateis, akan dengan pikirannya aneh-aneh. Karena waktu umur 6 tahun aja ya, dia memang suka bukan bengong ya, dia suka melamun. Habis baca dia ngelamun. Aku tahu pasti dia akan memikirkan apa yang dia baca gitu. Tapi kalau dia belum mau mendiskusikannya, biasanya aku nggak paksa. Nah, cuman pernah suatu hari, ini kita tuh bukan di rumah, lagi jalan-jalan di mobil, dan dia tuh ngelihat keluar, terus tiba-tiba dia ngomong gini, ini umur 6 tahun waktu itu, aku ingat banget, dia bilang, wow, life is a mystery, dia bilang gitu. Wow. Aku lagi, apaan sih ini anak, apa yang ada di kepala? Aku ngomong life is a mystery. Aku 6 tahun masih nganggap hidup itu happy gitu. Happy, main bola, nonton Sesame Street ya gitu ya. Oke, terus? Makanya yang nggak aneh juga sih, makanya kalau sekarang dia tuh memang dari kecil kayak tadi dia bilang kan, temennya juga nggak banyak karena memang dia pemilih gitu, dia memilih sekali dan dia bisa tahu dari awal ketemu tuh untuk kayaknya aku cocok dengan si A, kayaknya aku cocok dengan si B, aku cocok kayak Samuela tadi ya, aku cocok untuk diskusi lebih dalam dengan temanku yang ini cuma sekedar hai aja, atau yang ini lebih baik aku nggak pernah ketemu lagi. Nah itu emang udah kayaknya udah bawaannya juga gitu. Jadi kalau dibilang kan biasanya orang kalau ngomong filsafat pasti ujung-ujungnya ngomong nanti nggak beragama, nanti begini, nanti begitu, ketuhanan dalam tanda kutip apa segala macam. Karena aku juga orang yang pernah ngalamin
orang mungkin bilangnya tersesat ya, tapi sebenarnya buat aku bukan tersesat, buat aku itu adalah ya pengalaman hidup aja gitu, petualanganku sendiri gitu, dan aku bisa melewati itu, aku memahami seiring dengan umur ya, seiring juga dengan pergaulan, perjalanan, dan ketika atmosfer aku tetap berada di sesuatu yang dalam tanda kutip baik, begitu juga aku dengan anakku nggak begitu ketakutan sih. Jadi aku juga membiarkan dia untuk jadilah dirimu sendiri. Kalaupun nanti, dia sering kok, dari kecil dia udah gini, kalau aku nanti jadi Buddha gimana? Dia tuh kan senang, ya akhirnya dia juga senang mempelajari agama-agama lain gitu. Kebetulan kami Katolik, tapi saya tidak membuat jadi tabu ya mempelajari agama lain, terus nanti tertarik dengan agama lain, terus dia nanti jadi pindah. Terus saya cuman gini, kenapa kita harus meributkan hal-hal yang kayak gitu? Kalau misalnya seandainya gitu ya, anak saya punya ketertarikan dengan agama lain, mungkin saya harus berbesar hati menerima bahwa oh mungkin saya yang kurang di agama saya sendiri, itu satu mungkin. Yang kedua mungkin ya kalau dia jadi lebih baik, untuk apa saya ribut gitu loh, untuk apa saya harus ketakutan, toh semua ujungnya adalah untuk kebaikan bersama kan, kita nggak bisa terus-terusan cari salahnya dan cari, kalau makanya dia juga pernah bertanya sama salah satu Romo gitu ya, Romo kalau semua agama itu baik, kenapa harus ada 5? Dan itu salah satu Romo pengajar di STF ya, Karer, itu jawabannya buat aku sih, karena itu pertanyaannya di umum, jadi jawabannya sangat amat diplomatis gitu. Jadi sebenarnya tidak memuaskan juga ya, tapi ya aku selalu bilang sih sama anakku bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa dijawab saat ini juga gitu. Jadi dan ada juga hal-hal yang akan kamu temukan jawabannya tanpa kamu menyadari bahwa itu sebuah jawaban. Jadi yang ngalir aja gitu. Jadi jawabannya nggak takut sama sekali. Oke, menarik ya, menarik. Oke, ke Samuela ya. Samuela, kalau Samuela kalau nggak salah orang tua tidak bisa ikut online ya sekarang ya. Di Anit dulu. Kalau dari Samuela sendiri kaitannya dengan orang tua gimana? Apa orang tua mendukung atau Samuela selama ini diam-diam belajar politik atau gimana? Sebenarnya sih orang tua saya beda ya sama orang tua Azarel pandangan awalnya. Jadi sebenarnya orang tua saya awalnya itu nggak setuju gitu loh saya masuk untuk belajar filsafat, politik dan segala macam, karena misalnya faktor gender sama faktor agama juga mungkin. Dan tapi lama-kelamaan ya saya tunjukin gitu kalau misalnya belajar filsafat sama politik itu ya nggak seburuk itu, ada manfaatnya juga. Selain maksudnya kalau misalnya saya belajar politik ya nggak harus saya jadi politikus gitu kan, maksudnya ya gitu sih, saya tunjukin sisi baik dari belajar filsafat sama politik gitu. Wow, jadi Samuela berusaha meyakinkan orang tua begitu ya. Sekarang sudah orang tua sudah ini ya, udah percaya bahwa Samuela belum? Bahwa filsafat adalah jalan terbaik untuk anaknya. Udah dukung. Sudah ya? Iya. Oh, alhamdulillah ya. Oke, Samuela, tapi sebenarnya kamu tidak sendirian gitu ya, karena sebenarnya ada banyak juga ya orang tua yang tidak mendukung anaknya ya. Saya kira hampir semua. Tapi pada kesempatan kali ini aku dan Kang Sarif akan manggil teman kita. Teman kita ini perempuan juga. Kita dengerin kesaksiannya dia dulu ya, Samuela ya. Ya Cindy, yuk kesini ya Cindy. Oke. Cindy ini mungkin beberapa tahun lalu lulus SMP ya. Ya sekitar 5-10. Oke. Ini kita mau tanya soal pengalaman dia sebagai perempuan yang belajar filsafat dari sejak dini juga ya. Di sini. Ya. Oke, ini ada kursi, Silakan duduk. Ya. Diceritain aja langsung. Dibuka dulu. Baru duduk. Ya. Oke, rekan-rekan Filofest, kami perkenalkan ini adalah sahabat kami ya, namanya Cindy Immanuela ya. Balik, Bung. Oh, Immanuela Cindy ya. Ya, kan boleh dong. Oh iya, boleh. Ya, terus.
Mungkin diceritain dulu ya, kenapa sih Cindy ini tertarik filsafat gitu ya? Silakan Cindy. Dua kata sih ya. Sini. Panggilan iman. Panggilan iman. Panggilan iman. Iya. Oh iya terus. Jadi yang keras. Sudah keras. Iya. Jadi waktu sebelum masuk filsafat, ya saya dulu kuliah background filsafat ya. Itu sempat merenung dulu tuh aduh kalau mau pindah jurusan pindah kemana ya kayak nge-scroll jurusan, wah ini kayaknya jurusan yang bagus-bagus, pilih ini nggak ya, tapi di situ pun sambil lihat-lihat jurusan saya juga doa gitu loh. Saya doa tapi dalam hati bilang, Tuhan saya harus kemana ya gitu. Tuhan menunjuk ke filsafat. Iya, Tuhan memberikan jawaban ke situ. Filsafat. Iya, dibilang Cindy kamu ke filsafat ya, kamu punya panggilan di situ. Oh yaudahlah, kalau kata Tuhan saya percayalah. Begitu kan kalau kata orang-orang. Gitu kan. Yaudah, masuklah filsafat tuh. Diterima di SBM, saya diterima di filsafat. Oke. Nah, Langsung tertarik apa? Enggak, itu semua butuh waktu, butuh proses. Awalnya memang agak-agak pusing dulu kan, aduh filsafat ternyata rumit juga ya. Tapi kan itu lebih terkesan rumit karena kita ada tuntutan akademisnya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk beberapa orang mau di akademis ataupun enggak, mereka filsafat tuh ya gampang-gampang aja lah. Cuma kan kalau saya begitu lepas dari tanggung jawab akademik, ya udahlah langsung. Oke. Ada pertanyaan nggak buat anak-anak ini? Siapa tahu penasaran? Pertanyaan apa ya? Atau enggak, aku dulu Kang yang nanya. Boleh. Cindy, orang tuanya mendukung atau sempat memusuhi dirimu ketika kamu memutuskan untuk masuk filsafat? Pertanyaan sama loh dengan mereka ini loh. Orang tua tuh awalnya seneng gitu ya. Awalnya malah seneng. Ya? Awalnya malah seneng. Lama-lama sedih. Bukan gitu. Jadi orang tua tuh tiba-tiba kayak ngerasa, aduh filsafat, awalnya wah filsafat, sama aduh filsafat. Nah itu bukan gara-gara saya ataupun gara-gara orang tua, tapi gara-gara keluarga besar, teman-teman saya, pengaruh kerabat pokoknya pengaruh lingkungan luar lah. Dibilang, anakmu itu masuk filsafat. Anakmu masuk filsafat? Nggak takutnya anakmu, nanti anakmu jadi ateis loh. Ntar anakmu jadi gila loh. Kayak orang Batak ini. Ibu saya Batak. Oke. Ya, itulah memang orang Batak ya. Teman saudara di mana-mana banyak lah. Dibilang begitulah. Jadi pada lingkaran keluarga lebih besar justru yang menentang. Iya, sama di lingkungan beribadah juga ya. Saya umat Kristiani. Saya baru nyampe di gereja. Udah diterima kok SBM. Iya, puji Tuhan. Udah bang. Oh di mana? Di filsafat. Kau hati-hatilah ya. Belok kau ya. Serius, digituin. Kau baik-baik ya Cindy, digituin. Saya digituin beneran. Oke. Ini teman-teman malah jadi takut ini mau masuk filsafat. Enggak. Masuk filsafat tuh baik-baik aja kok. Kalau memang dari orangnya sendiri, ini sebenarnya lebih ke subjeknya sendiri sih, lebih ke orangnya sendiri. Kalau misalnya memang bertanggung jawab lah ya istilahnya sama pikirannya sendiri, ya kalau masuk filsafat bisa jadi lebih bijak kok. Oke. Kalau hubungannya dengan iman kan nggak tergoncang kan? Nggak jadi ateis kan? Coba. Soal ini. Coba dijelaskan ke adik-adik yang ini. Coba dijelaskan ke adik-adik yang ini. Jadi begini teman-teman, masalah bikin jadi ateis atau enggak itu bukan karena masuk filsafat. Karena gini, kalau saya sih berkaca dari pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman terdekat saya ya. Kita kalau senang atau dapat sesuatu yang membuat pleasure kita tuh terpuaskan lah istilahnya, ya kita ingat Tuhan. Tapi coba kita dikasih kondisi yang susah. Kalau dari pengalaman saya dan teman-teman terdekat saya, di dalam pengalaman susah itu makin terjepit keadaan, mereka makin bertanya, gue kalau susah gini jadi bingung, sebenarnya itu Tuhan ada nggak sih, dengerin gue nggak sih, tahu nggak sih apa yang gue rasa. Nah di situ baru mulai. Tapi bukan karena filsafat. Nggak harus nggak harus karena filsafat. Ya katakan misalnya
lo anak teknik atau anak ekonomi atau mungkin lo udah kerja dengan background yang berbeda ya pasti juga akan begitu kalau lo dikasih keadaan yang menjepit. Oh, oke. Sebenarnya itu Oke, kalau kita jadi kayak apologetik filsafat. Oke. Enggak. Jadi yang bilang bahwa filsafat bakal jadi ateis itu tuh nggak sepenuhnya benar ya. Enggak. Bahkan bisa mendukung keimanan malah pada tentu ya. Jadi dengan filsafat kita malah bisa semakin beriman ya, Cindy ya? Iya. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau Mungkin Cindy mau bertanya atau dari Samuela atau Azriel mau bertanya ke Kak Cindy boleh juga loh. Kita cair aja di sini. Ada? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya nggak gigit kok. Silakan. Jadi Cindy ini representasi dari orang yang belajar filsafat sejak remaja gitu ya. Sejak remaja ya. Dan mendapat tekanan dari keluarga besar. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau digali dari Mbak Cindy atau mungkin kalau Mbak Rahel ini keluarga besar gimana Mbak Rahel? Iya, Mbak Rahel keluarga besar gimana? Jangan-jangan hanya keluarga inti saja yang mendukung. Jangan-jangan ada tekanan seperti yang Cindy alami kepada Azriel misalnya. Kayak acara investigasi apa ya? Ya oke. Ini kan saya nggak di blogin. Kalau suaranya jadi bebek. Ya, silakan. Mbak Rahel? Kalau sampai sekarang sih terus terang keluarga besar mungkin belum terlalu memahami bahwa anakku itu suka filsafat gitu ya atau mendalami atau sehari-harinya menyukai filsafat gitu mungkin belum terlalu. Jadi sampai sekarang sih terus terang nggak ada ya kalau dari keluarga besar suami juga nggak ada tanggapan, maksudnya bagaimana keluarga besarku juga ya biasa aja sih ya untuk kalau keluargaku untungnya adalah keluarga yang bebas memilih gitu, bahkan di keluargaku sih jangankan masalah filsafat, masalah agama aja ya monggo gitu, mau yang mana yang penting kamu bertanggung jawab gitu, jadi lebih cair sih. Kalau keluarga suami belum ada, dari neneknya sendiri mungkin juga belum memahami ini anaknya ngapain sih gitu. Tapi memang kalau misalnya ada pertentangan pun buat kami ya udah biasa aja, karena dari nggak nyekolahin anak aja itu udah ya gimana ya gitu. Orang bilang apa sih nggak sekolah, kenapa kamu nggak sekolah gitu. Apakah kamu tidak mampu secara finansial atau secara akademis? Ya padahal sih nggak ada masalah apa kan, itu juga sebuah pilihan sama seperti berfilsafat. Sebenarnya menurut aku ya, kalau semua orang tua bisa membiarkan anaknya untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus kamu anak saya, kamu harus A, B, C, D gitu. Saya adalah sosok yang seperti ini, jadi kamu harus begini. Kita binatang peliharaan itu kan itu adiknya nanti kita suruh ngomong itu adiknya. Iya. Menarik nih, celentukannya menarik. Oke. Ya. Lanjut Mbak Rahel, sorry. Itu juga binatang peliharaan, kita hidup untuk memilih jalan kita. Iya benar. Oke. Ya, aku rasa kalau kita bisa membiarkan mereka dan tidak membunuh critical thinkingnya mereka, karena semua anak itu spesial dan semua anak adalah kritis gitu. Jadi kalau kita mengasah terus rasa itu, memberikan atmosfer yang nyaman juga buat mereka, aku rasa kita bakalan banyak banget ngelihat cerita yang lain atau Samuela yang lain gitu. Ya mungkin ada banyak juga di luar sana tapi tidak terfasilitasi atau ya memang belum keluar aja sih gitu. Ya. Jadi kayak parenting ya jadinya ini Pilofest. Betul. Mantap Mbak Rahel, tadi ada prinsip Immanuel Kant. Seandainya semua ya maksim universal, mantap ya. Oke, sebelum kami lanjutkan boleh minta tolong Kakak MC on cam yuk. Kakak MC coba di spotlight Kakak MC. Kakak MC ini juga. Nah, Kakak MC juga nih. Kita mau dengar kesaksian dari Kakak MC. Kesaksian. Ya. Tolong di spotlight.
Ya, ada Ghazali. Ada Ghazali. Ini Opa. Oke. Apakah pengalaman ada Ghazali sebagai anak filsafat gitu ya? Apakah ada tantangan dari keluarga ketika waktu itu memutuskan untuk masuk filsafat? Mungkin Kakak Ada nih bisa cerita dulu ke teman-teman yang lain. Namanya aja filosofis banget ya. Oke. Aku pas masuk keterima di jurusan filsafat, sebenarnya dari orang tua itu nggak ada permasalahan yang terlalu mencolok ya. Mereka sebenarnya netral aja kayak, oh ya udah kata mereka. Cuman memang kalau dari beberapa keluarga ya pasti ada kayak Mbak Cindy juga ya, dia bilang, oh kamu hati-hati ya, atau enggak itu kan susah banget, atau enggak kamu nggak takut jadi gila nanti masuk sana gitu. Sering banget yang gitu. Dan sebenarnya nggak hanya dari keluarga, waktu itu yang aku masih ingat banget itu pas semester 1. Aku ingat aku sering naik Grab atau Gojek. Pas ditanya aku kuliah apa, aku bilang kuliah filsafat. Pasti itu jawabannya ya itu tadi. Kamu nggak takut jadi ateis kah? Kamu nggak takut jadi gila kah? Dan macam-macam. Jadi sebenarnya kalau dari keluarga sendiri, it's not really a problem. Ibu orang tua aku nggak ada masalah kalau aku masuk filsafat. Malah mereka fine-fine aja gitu sih kalau aku. Cuman dari keluarga besar dan mungkin dari beberapa orang yang aku temuin itu emang biasanya rata-rata nanya kayak gitu. Kayak Mbak Cindy juga lah. Dibilang harus hati-hati dan semacam-semacamnya. Oke. Yang penting ada rajin ya ininya kayaknya sholatnya rajin. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa dibalik gitu ya. Kakak Ada mau bertanya mungkin kepada Azriel, Samuela atau Mbak Rahel. Boleh Anda, silakan. Ya. Aku ada pertanyaan sih. Pertama salam kenal dulu sama Kristo dan Ella ya. Halo. Aku dan Mbak Rahel juga. Aku mau nanya sih sama Kristo dan Ella, kira-kira kan kalian udah belajar filsafat dari awal nih. Selama kalian belajar filsafat, kira-kira apa konsep atau pemikiran yang paling menarik gitu bagi kalian? Boleh cerita agak sharing-sharing juga gitu. Tanyanya MC banget ya. Ya silakan, mungkin dari siapa? Samuela dulu ya. Samuela dulu silakan. Kalau yang menarik sih menurut saya rasionalisme sama empirisme ya. Yang dasar banget lah itu ya. Wow. Karena menurut saya tuh emang tadi seperti yang Mbak Rahel bilang, logical thinking reasoning itu penting banget biar metode cara berpikir kita nggak salah, biar nggak ada cacat logika atau logical fallacy dalam cara berpikir kita gitu loh. Soalnya biasa juga kita kan nentuin pilihan, terus ngambil keputusan juga pasti kebanyakan pakai logika gitu kan. Jadi ya emang penting banget buat ngelatih logika, ngasah logika. Jadi biar kita tahu gitu loh, kita bisa analisis sendiri masalahnya, kita bisa pikir kreatif, kita bisa cari sudut pandang lain gitu. Jadi penting sih menurut saya rasionalisme sama empirisme itu. Kita juga bisa validasi semua informasi yang kita dapat dulu, jadi kita bersikap skeptis. Jadi jangan nerima mentah-mentah informasi yang kita dapat. Kita validasi dulu sumbernya apa, misalnya terus sampelnya apa, bias beritanya condong kemana, terus fakta atau opini beritanya. Jadi gitu sih menurut saya. Oke, mantap. Oke. Pertanyaan sama untuk itu ya. Azriel. Iya. Azriel mah anaknya Krisdayanti. Maaf. Oke, silakan. Kristo. Ya, itu dong on cam. On cam. Jangan malu-malu. Aku lagi ngurusin ini sebentar. Lagi ngedit dulu bentar. Oke. Ya, tadi pertanyaan adalah soal minat ya. Bang, minat dalam kayak cabang filsafat apa gitu yang aku suka. Ini Kang, sorry aku ulang lagi ya berarti ya. Tadi aku nanya juga sama Ella. Aku mau nanya, kan kalau belajar filsafat cukup lama nih. Kira-kira sampai sekarang pemikiran atau konsep apa sih yang paling menggugah atau paling penting gitu loh, kayak gitu sih bagi kalian? Kalau aku sih sukanya kayak filsafat logika, terus aku juga suka stoikisme, sofisme. Stoikisme, mantap. Nanti ada Henry Manampiring ya. Sedikit metafisika, filsafat etika juga, gitu-gitulah. Oke. Yang aku suka.
Oke. Wah, oke. Harus banyak kan. Aku kehabisan pertanyaan ini gimana ya? Udah gede mau jadi apa? Standar. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari aku itu aja kan, kayaknya mungkin nanti kasih yang di kolom chat nih, banyak juga kayaknya mau nanya-nanya. Oke. Kita boleh bacain pertanyaan. Boleh. Sekarang sesinya tanya jawab dulu ya. Oke, dari kolom chat. Tapi jauh ya, bentar ya. Dideketin dulu aja, Oke. dibaca dari situ aja. Oke, kita harus santai ya. Santai. Oke. Mau ini? Udah jangan, belum. Masih ada sesi lanjutan. Oke, dari Rizky Khairunisa. Ini biasa nggak bakat jadi artis ya. Mau nanya dong, Mbak Rahel. Mana Mbak Rahelnya? Hilang. Tuh. Oke. Mau nanya dong, Mbak Rahel, homeschoolnya ngundang guru apa Mbak Rahel full ngajarin sendiri? Sampai saat ini aku belum punya guru tambahan untuk anakku, jadi sebenarnya prinsip homeschoolingnya adalah semua yang kita temui itu guru gitu. Jadi selain juga belajar sama aku, padahal aku sih nggak ngerasa kayak ngajarin ya, tapi maksudnya selain diskusi sama aku juga memperluas memperluas jaringan anakku untuk bisa berdiskusi dengan orang-orang di luar orang tuanya gitu. Karena biar bagaimanapun butuh banyak perspektif luas ya. Makanya tuh dikenalin ke Kang Sarif gitu. Tapi dengan syarat terus embel-embelnya gini, tapi jangan disesatin ya gitu kan. Pokoknya. Enggak. Ya. Sampai saat ini sih belum sih gitu. Ya mudah-mudahan enggak ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan ke Kak Samuela dari Hanung AMRA ya, AMRA-nya nggak tahu lah Pak. Mau tanya ke Kak Ella, di SMA jurusan apa? Apakah tidak pusing belajar filsafat sambil berpusing ria dengan pelajaran sekolah yang sudah sangat memusingkan? Aku sih jurusan IPS ya. Jadi ada sedikit lah selingan filsafat di kayak mata pelajaran PKN, mata pelajaran sejarah gitu-gitu. Dan emang aku gak begitu fokus sama sekolah sih, soalnya ya gimana ya, maksudnya sekolah aku juga terbilang santai sih, soalnya negeri juga, jadi masih bisa atur waktu sih. Oke, anak IPS ya. Oh, mantap ya, aku juga IPS dulu. Kita jangan ngomongin IPS. Saya dijajah. Tolong ya. Enggak, kalau jurusan bahasa itu menarik ya, bisa jadi filsafat analitik. Tapi jurusan bahasa udah jarang nggak sih Kang? Udah jarang. Ya? Oke, aku bacain pertanyaan yang di YouTube ya, yang nggak ada pertanyaan sebenarnya. Bentar. Oke. Ya rame ini. Oh, ini dari Liki Ardianto ya. Ini pertanyaan untuk semua. Kristo dan Samuela merasa jauh nggak dalam tanda kutip di atas anak seumurannya sehingga malas bergaul karena menganggap orang lain nggak setara secara intelektual. Wow, ini pertanyaannya sangat provokatif. Tapi bisa jawab secara diplomatis halus gitu. Misalnya, oh iya juga sih kadang orang lain males kalau ngobrol gitu-gitu. Tapi nggak harus diplomatis juga nggak apa-apa sih. Oh jujur bersih. Jujur aja nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Kristo dulu ya. Kristo, silakan Kristo. Kalau aku sih ya aku merasa kayak anak-anak lainnya aja gitu, kayak aku kan punya kayak banyak kenalan gitu, terus beda-beda. Kayak misalnya ada anak-anak alay, ada anak-anak ini gitu. Ya aku mencoba menyesuaikan obrolan aja gitu. Oke, jadi Kristo menyesuaikan ya, misalnya teman-teman ngomongin band ya udah ngikutin aja ya. Ngikutin gitu ya Kristo ya. Kalau teman-teman ngikutin Kristo pusing kali ya. Oke. Aku nggak merasa begitu sih. Aku nggak merasa begitu. Nah, Liki dengerin, cuma Liki aja merasa begitu. Oke. Samuela gimana? Kalau aku sih sesuaiin obrolan ya, misalnya kita tahu dulu kalau misalnya teman kita ini cocoknya
ngobrol sama kita tuh tentang apa. Misal ada teman yang buat gibah, misalnya ada teman yang buat bermain, ya udah kita obrolin yang kayak yang seru-seru aja gitu. Tapi ada juga misalnya temen yang khusus lingkaran buat diskusi, buat saling tukar diskursus gitu, ya udah berarti kita obrolin tentang minat-minat filsafat, politik gitu-gitu di situ. Jadi masing-masing ada porsi obrolannya masing-masing sih. Gitu. Oke, Kang Harif, tapi selain dari Kristo dan Samuela, kita mau tahu juga nih jawabannya dari Kak Cindy. Kalau Kak Cindy gimana? Pertanyaannya sama. Apa tuh pertanyaannya? Merasa jauh nggak di atas anak seumuran, jadi malas bergaul sama orang yang dianggap nggak setara secara intelektual, kayak ngomongin apa gitu, drakor atau apa kayak apa sih? Jarak ya. Kalau kayak gitu gimana ya? Sebenarnya bukan karena ngerasa gua paling tinggi apa gimana ya, enggak lah, ngapain juga gua ngerasa paling tinggi gitu, tapi lebih ngerasa nggak fit in aja. Bahkan mungkin sampai detik ini ya masih ngerasa susah fit in sama orang gitu. Misalnya orang ngikut apa, gue kayak apaan tuh, nggak ngerti gue. Tapi ya nggak memaksakan untuk ikut. Jadi kalau misalnya mereka ngomong ya udah dengerin aja gitu kan. Cuma memang ada beberapa saat di mana teman-teman lagi ramai ngomong itu dan gue diem aja, pasti dibilang, Sin, kok lu diem aja, ngomong dong, nimbrung kek apa gitu. Ya gue juga akan terus terang kalau gue nggak gitu paham dengan yang mereka ikutin, ya gue juga sorry ya, gue nggak ngerti bahasan kalian. Ya mereka juga oh yaudah deh nggak apa-apa gitu, dengerin aja kalau gitu. Mereka juga kayak ya gue juga nggak ngerti bahasan lu gitu ya. Terus santai aja. Oke, kalau Kak Ada gimana? Kak Ada? Ada, Bing. Ada. Kak Bing. Oke. Tadi boleh diulang nggak pertanyaannya, Kang? Biar paham konteksnya. Oke. Jadi ini soal apakah ada merasa jauh nggak di atas anak seumuran sehingga malas bergaul karena menganggap orang lain nggak setara secara intelektual. Oke. Mungkin aku gini ya, nggak tahu ya, itu image yang cukup sering muncul kalau ada anak filsafat tuh kesannya kayak kita tuh di Menara Gading gitu ya, di atas banget gitu kan. Kayak kita nggak bisa masuk ke bawah. Cuma menurut aku nggak kayak gitu juga sih. Kalau aku sendiri enggak, justru aku malah suka banget ngomongin hal-hal yang macam-macam yang memang apa ya, ibaratnya kemana-mana yang mungkin topiknya nggak harus yang selalu intelektual banget atau gimana. Karena menurut aku dari situ kan kita bisa belajar lagi gitu, kita bisa nangkap perspektif orang itu juga kan. Jadi aku enggak sih, aku nggak nganggap aku karena belajar filsafat, karena aku belajar logika bla bla bla, aku lebih di atas orang atau kayak gimana, enggak. Never like that sih kalau aku. Mantap ya, humble banget. ya karena ditonton banyak orang jadi malu. Gitu kan. Ya. Oke, next pertanyaan. Next. Oke. Ada pertanyaan lain? Banyak bentar ya. Untuk Kak Rahel, apakah ada kesulitan? Misalnya Kak Kristo udah baca tapi Kak Rahel belum kelar. Gimana maintain bacaan biar bisa aman mendampingi anak belajar? Ini topiknya buku filsafat tentunya ya yang ditanya ya. Kalau itu jujur sekarang nih semenjak dia udah mulai remaja 12 ke atas, kadang-kadang aku nggak keep up, nggak kekejar gitu, nggak catch up dengan perkembangannya. Makanya itu aku merasa bahwa aku membutuhkan orang lain di luar aku gitu, dan bapaknya, karena kita masih punya adiknya juga kan, dan punya banyak urusan lain. Makanya kadang-kadang aku suka kalau dia tapi gini, senangnya karena kita nih homeschooler yang dia dari kecil ya, komunikasi kita terjalin dengan baik. Dia selalu mengkomunikasikan apa yang dia baca ke aku, atau apa yang dia tonton gitu, atau apa yang dia alami, dia selalu komunikasikan. Jadi kadang-kadang dia juga bisa memahami bahwa ada hal-hal yang aku belum tahu. Nah, dia tuh paling cuma gini, ya udah ibu nggak usah jawab, aku cuma perlu didengerin, aku tahu kok gitu. Jadi hal-hal itu sih ngalir aja ya. Jadi gimana ya, akhirnya misalkan pun itu buat aku adalah penting, jadi aku membacanya setelah dia gitu. Atau memang ada buku yang kadang-kadang gini, aku beli untuk aku, tapi dia gitu loh yang pengen duluan baca gitu. Kayak kemarin kan bukunya Kang Sarif ya,
Sebenarnya aku dulu nih yang baca gitu, tapi udah ujung-ujung udah rebutan gitu, mau dia duluan ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, ntar kita bahasnya setelah aku baca ya gitu. Jadi ya itu sih komunikasi dan ngalir aja kalau belajar. Sponsor di sini ya. Enggak di. Oke. Sebentar, ini ada teman saya Melanie dari Prancis. Dia di sini tulis soal hello, philosophy is very connected to our life, challenge and emotions. In France, philosophy is a mandatory subject in grade 12, and it is a part of the national exam. Apa kita bisa kasih kesempatan untuk Bu Melanie untuk bercerita tentang filsafat di Prancis yang katanya sudah wajib di kelas 12? Boleh. Halo Bu Melanie. Bung Logos bisa on cam? Bung Logos? Iya, silakan Bung Logos. On cam? Halo Melanie. Halo. Bonsoir. Hello. Bonjour. Bonjour, Sharif. Hi. How are you? I'm good. Thank you very much. Good to see you all. Congratulations for this festival. It's amazing. I'm super proud of this initiative. It's great. Okay. Yes, about philosophy in school or philosophy at an earlier age. I'm not going to speak Indonesian, sorry. My Indonesian is becoming rusty. It's important to say maybe that philosophy is not always serious. It doesn't have to be serious. It doesn't have to be heavy. It's not heavy as long as you use words and sentences which are easy to understand for children. And so maybe it's not so much a topic as a way of seeing things, of enabling people to discuss what is important for them and what is making them think, react, cry, laugh, like it's very connected to life. So yes, I just wanted to make this comment to show that there are many ways of teaching philosophy for children, especially, but not always from the theoretical side. It could be also very embedded. For example, here I'm working in Dubai for Alliance Française in Dubai, and we are doing some philosophy, we call them lunch break for children. And so it's about one topic that is important for children, and then they discuss together and they learn how to convince and formulate, and it's absolutely amazing to see that. Yeah, that's all that I wanted to add. Terima kasih banyak. Wow. Diterjemahin kan untuk teman-teman yang nggak gitu lancar bahasa. Mungkin kira-kira maksudnya adalah filsafat di Dubai ya, di Prancis ya tadi. Itu diajarkan tapi tidak selalu dalam bentuk teoritik ya. Ada juga muluk-muluk lah. Tapi ada juga kayak pada kehidupan sehari-hari. Lebih ke practical life lah. Melanie, what kind of philosophy? Maybe you can mention that just like Rousseau books or Montesquieu or Voltaire. Actually, the topic doesn't discuss, the discussion is not about a book. So it's about a question. For example, about fear. Satakut, for example, like kids have fears. And so from this topic, the mediator, the philosopher who is helping them to discuss, will give them some perspectives. Maybe they will, the moderator will never tell them that it's from Rousseau or from Thoreau, but they will learn about the process. So it's not about the thought or a book itself, but it's all about how we ask, how we answer the question about some issues ya. Dan bahasa Inggris dulu kan. Bukan perkara bukunya, bukan perkara pemikirannya, tapi lebih ke pertanyaannya dalam filsafat itu sendiri ya. Betul. Merci beaucoup, Melanie. Maybe you have a question for these kids? No, I'm just amazed, and I'm so impressed
So it's not a question, it's just like a wow. Congratulations. Selamat sukses ya untuk festivalnya. Merci. Oke. Thank you. Oke, menanggapi siapa? Melanie ya. Melanie, di sini kita sudah kedatangan Nathanael ya, Nathanael. Nah, lupa namanya. Namanya lupa. Jangan pakai nama logos gitu kan bingung nanti. Oke. Rekan-rekan sekalian, Nathanael ini sekarang kan adalah pegiat filsafat, tapi dia dari SMP itu sudah ada pelajaran filsafat di sekolahnya. Jadi filsafat itu sudah masuk ke sekolah dari SMP. Ya, jadi Nathanael ini sudah mendapatkan pelajaran filsafat dari SMP, SMA. Ya, SMP dan SMA. Coba, banyak nggak? Itu makanya gue pengen ngomong enak. Oke. Nah, pertanyaannya sebenarnya mungkin di sini bisa di-sharingkan ya, Nathanael. Apakah pelajaran filsafat yang didapatkan dari SMP, SMA ini mempengaruhi karakter, cara pikir, pola pikir ketika di bangku kuliah? Silakan, Nathanael. Iya, terima kasih Bung Yogi. Jadi sebenarnya kalau mempengaruhi cara pikir atau enggak itu tergantung ya. Kayak misalnya kita di sekolah juga bukan diajarin yang selalu kayak apa itu artinya hidup. Tapi kita juga banyak pelajarin tentang teori-teori. Jadi ada orang yang memang nangkep esensi daripada pelajarannya, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri ya berpengaruh banget di dunia perkuliahan karena di organisasi, terutama di organisasi kita pas lagi rapat, pas lagi berdiskusi itu nggak banyak yang bisa secara komprehen melihat sesuatu gitu ya. Jadi dengan belajar filsafat menurut aku mungkin lebih ke cara berpikir yang komprehennya gitu sih. Kalau kritis kan banyak ya orang-orang yang belajar filsafat tuh banyak kritis gitu. Tapi kalau dari filsafat tuh gimana kita ngelihat big picture dari suatu kasus itu yang mungkin ngebantu banget gitu sih. Oke, tadi kan satu kata kunci yang disebutkan oleh Nathan itu adalah kritis ya. Kritis. Tapi seringkali tadi saya dapat bisikan dari Cindy gitu ya. Katanya kritis itu sangat dekat dengan pembangkang gitu ya. Iya. Gitu loh, Bung. Nah, mungkin Kak Ada ya, karena nama yang paling filosofis di sini kan Ada ya. Nah, mungkin Kak Ada bisa menjelaskan sebenarnya apakah filsafat itu menjadikan kita kritis atau menjadikan kita sebagai pembangkang? Ini sama atau beda sih? Bisa dijelaskan di sini, silakan Kak Ada. Aduh, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Maksudnya gini ya, kalau filsafat diasosiasikan dengan pembangkang, in a way aku paham sih kenapa kita bisa mikir kayak gitu, karena filsafat itu kan suatu kegiatan yang reflektif ya, refleksi sesuatu fenomena, dan itu pasti bisa menghasilkan mungkin ya point of view yang berbeda sama mainstream yang udah ada gitu kan. Jadi mungkin bisa di satu sisi bisa dibilang pembangkang. Cuman kalau menurut aku kritis, ada perbedaannya kritis sama pembangkang gitu loh. Kalau menurut aku, kalau pembangkang mungkin gini ya, kalau orang gimana ya, kalau kritis itu mungkin pembangkang yang pemikirannya sudah tersistematisasi dan logis gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Atau kalau pembangkang itu kan mungkin belum jelas juga, kayak mereka pembangkangnya kenapa, what's the reason-nya, atau kenapa mereka justifikasi argumen mereka kenapa buat membangkang, itu mungkin belum terlalu jelas. Jadi mungkin kalau bahasa halusnya ya ada alasannya kenapa filsafat bisa dibilang juga pembangkang, dan ada hubungan yang dekat pembangkang dan kritis. Cuman mungkin kalau kritis itu lebih ke arah yang sistemis, udah pemikirannya udah ke sistemisasi dan sudah sudah ada argumen yang lebih logis ya, mungkin ke sana gitu sih. Soalnya pertanyaannya aku agak bingung juga sebenarnya. Ya. Oke, nanti jadi debat soal definisi krisis. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Yudi Wibowo. Ini untuk Samuela dan Kristo. Aku penasaran, pengen tanya pada semua, kalau sebagai anak muda yang belajar filsafat itu gaya hidup kesehariannya gimana sih? Apa ada bedanya dengan urban lifestyle dengan anak muda pada umumnya? Atau ada yang beda? Mungkin Samuela dulu, ada yang beda nggak gayanya? Misalnya pengen jadi kayak intelektual gitu atau biasa aja? Kalau yang beda-beda banget sih enggak ya. Sebenarnya sama aja gitu loh, kayak ya masih suka main, masih suka ngomong-ngomong nggak penting, masih suka nonton-nonton drama, nonton apa itu. Tapi saya ngerasain bedanya setelah belajar filsafat itu, misalnya dalam melihat suatu masalah gitu. Kayak
biasanya sebelum kenal filsafat, saya bakal ngeliat satu masalah itu dari satu sudut pandang aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya setelah belajar filsafat, saya maksudnya terbiasa ngeliat masalah itu dari sudut pandang yang banyak, dari sudut pandang 1, 2, atau 3, atau 4, dan terus juga menyelesaikan masalah juga caranya nggak itu-itu aja gitu, jadi nggak fokus atau nggak kaku lah istilahnya dalam menyelesaikan masalah, jadi kemampuan problem solving saya tuh terlatih gitu, jadi bisa kreatif, terus juga bisa ada alternatif cara berpikir lain gitu loh. Jadi setelah belajar filsafat itu sih yang saya rasain. Oke, mantap ya. Tapi bukannya punya beberapa cara pikir itu malah jadi nggak ajak gitu? Begitu nggak Samuela? Enggak sih. Enggak. Oh, kita sih kayak jadi bingung ya. Oke, Kristo. Ya. Ya, mungkin pertanyaan sudah ketangkep? Udah ya, silakan. Menurut aku sih nggak ada yang berbeda ya. Mungkin ya perbedaannya cuman teman-teman aku sekolah, aku homeschooling doang. Tapi selain itu sih basically sama gitu, tetap main bareng, ngobrol kayak biasa. Tapi mungkin aku jadi lebih suka memerhatikan tingkah-tingkah mereka gitulah. Misalnya kalau mereka berinteraksi dengan berbeda kalau sama dia, terus kalau misalnya di kerumunan begini begitu gitu. Oke. Ya, tapi memang semua filsuf gitu ya. Jadi dirinya sendiri sih nggak merasa berbeda. Kan orang lain yang melihat. Ya, oke. Ini ada adiknya Kristo ya, Sisko. Ini jadi apa ya? Kalau saya lihat suka ini juga, agak kritis juga. Halo Sisko. Halo, Sisko usia berapa? Hah? Usia berapa sekarang? 11. Wah. Sisko baca-baca filsafat gitu juga nggak Sisko? Enggak, aku kurang suka baca buku. Aku sukanya buku-bukunya itu ya kayak buku-buku 5 sekawan, yang kayak gitu-gitu. Majalah. Jadi aku ya baca kayak gitu sih. Ini lagi pura-pura. Biasanya rajin itu ngomen-ngomen apa kritis gitu. Malu ya, aku palingan bacanya itu kayak Why, yang Rousseau, yang kayak gitu. Ya, oke. Tapi nanti kalau ada apa-apa langsung nanggapi aja seperti biasanya. Karena Kristo biasanya nyeletukannya tadi juga kan ngomong binatang piaraan kan mantap itu. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin ke pertanyaan. Ini banyak sebenarnya pertanyaan, tapi aku nggak bisa baca semua ya karena karena waktu ya. Tapi ini ada Isma. Ini nanya ke Cindy. Apa ketika belajar filsafat kita jadi lebih kenal diri sendiri? Silakan Cindy jawab. Pertanyaannya gimana? Bisa diulang? Apakah ketika belajar filsafat kita jadi lebih kenal diri sendiri? Kalau lebih kenal ya. Kalau ini sih saya ya, nggak tahu kalau teman-teman di luar sana kayak gimana. Saya malah makin mempertanyakan diri saya sendiri sih, bukan makin mengenal diri sendiri. Jadi ya kayak sebenarnya sih apa sih yang gue inginkan, gue tuh siapa, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya lah. Kalau gue malah lebih mempertanyakan diri sih, bukan semakin tahu gue tuh begini gini ya enggak. Karena kalau buat gue pribadi, orang itu berubah dan nggak usah dari sikapnya, tapi dari hela nafasnya aja per detiknya itu bisa berubah, apalagi kelakuannya. Kalau buat gue sih gitu, tapi mungkin buat teman-teman yang lainnya beda. Itu sih kalau dari gue. Padahal kita belajar pemikiran orang lain gitu ya, tapi kok bisa jadi ini ya, kayak menggali diri sendiri. Ya, lebih mengenal diri sendiri. Hebat, keren. Oke.
Oke, kita baca-baca lagi. Sebentar. Oke. Bentar. Ini banyak anak-anak loh di sini. Oh. Ada usia 12 kelas 12, terus ada usia 14. Ini Evodius Aidan. Adakah di antara peserta ini selain saya berusia 14 tahun? Itu. Saya 14 tahun kok. Beberapa tahun yang lalu. Oke. Mungkin ada kayak guru gitu di sini ya? Ada yang bisa ditanya nggak ya, guru? Samuel coba. Oh, nggak ada ya? Sorry. Nggak ada. Oke. Oh, mungkin aku dulu, Kang. Aku mau nanya ke Mbak Rahel nih. Mbak Rahel, mindset yang ada itu kan ketika orang itu belajar filsafat, apalagi serius dengan filsafat, mindsetnya adalah nanti kerjanya apa? Selalu itu pertanyaan. Nah, dari Mbak Rahel sendiri, apakah ada ketakutan mengenai masa depan anaknya yang katakanlah yang serius dengan filsafat seperti itu? Silakan Mbak Rahel. Ya, kalau ditanya nanti kerjanya apa gitu ya. Sebenarnya gini, sebenarnya kami di rumah ini atmosfer berfilsafat itu selalu gini, itu bukan cuma sebuah ilmu, bukan sesuatu yang textbook gitu ya. Jadi lebih ke filsafatnya tuh ya dibawa di dalam keseharian gitu, dan ilmu yang ada dipraktikkan. Mungkin kalau sudah memahami pemikiran filsuf A, B, C, D dan segala macam, saya selalu bilang bahwa ya kamu bisa membaca itu, bisa menyelami, bisa memahami, tapi kamu juga harus jadi diri sendiri yang kalau bisa ya kamu bisa punya teori sendiri apapun masalah yang ada itu nanti gitu. Kalau masalah pekerjaan sendiri aku nggak pernah seperti aku bilang mungkin pertanyaan itu kayaknya kalau ke aku karena aku bukan orang yang terlalu mikir nanti kerjanya apa ya gitu. Semua pasti akan punya jalannya masing-masing gitu. Kalaupun nanti dia jadi filsuf ya, dia sih selalu bilang gini, apapun yang aku lakukan kan as long as I'm happy kan Mam gitu ya, nggak masalah dong. Dan aku juga nggak, ya aku cuma bilang yang penting adalah hidup jangan menjadi beban untuk orang lain gitu. Bahwa suatu hari kamu tetap harus mandiri dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Apapun yang kamu lakukan itu jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi aku nggak pernah ketakutan sih, dan sampai sekarang anakku mempelajari filsafat dan mungkin menyenangi sampai hari ini. Itu buat aku adalah, aku melihatnya dalam perkembangan kehidupannya dia sampai remaja sekarang, itu membantunya dalam hal lain, dalam akhlak ini, dalam hal hobi yang lain gitu, dan membantunya keputusan-keputusan bahkan untuk masa depan gitu. Aku bakal jadi selebgram. Apa itu ngomong apa? Ngomong apa tadi? Aku akan jadi selebgram. Oh, pengen jadi selebgram. Oh, kayak Mas Martin Suryajaya gitu ya, YouTuber. Oke. Ya, jadi karena anaknya senang musik ya, dan seperti tadi bahwa memang dia suka sekali dengan musik dan dia juga senang sains gitu. Jadi ada banyak hal menurut dia yang bisa dia kerjakan, dan dia berpikir kalau saya melihat karena dia menyenangi musik itu dari kecil dan sampai sekarang, dan dia berniat untuk memperdalam dalam perjalanannya. Ketika saya mempertemukan anak saya dengan orang-orang yang di bidang musik, mereka selalu bilang bahwa ya dia mungkin karena dia menyenangi filsafat juga, dia lebih ke analisis musik gitu, jadi producing, jadi bukan yang jadi kalau dengar musik tuh kadang bapaknya juga sampai nggak paham sih gini, kenapa sih harus dengerin itu tuh sampai ratusan kali gitu, satu lagu aja kamu dengerinnya tuh sampai ratusan kali, karena dia ingin memahami bunyi-bunyian ini tuh ada apa aja gitu, terus maksud dari lagu ini tuh gimana, yang
produksinya ada seperti apa, kayak gitu-gitu tuh. Kurasa itu dia dapat dari itu ya, selain mungkin udah bawaannya, tapi juga dapat dari perjalanan berfilsafat itu. Jadi aku nggak takut sih, karena ya mentok-mentok jadi Romo kali ya, kalau mau jadi Romo. Atau tadi mau jadi Buddha kan lebih parah. Jadi Buddha juga bingung ngapain gitu. Orang tua teladan ya. Mau jadi Romo, mau jadi Buddha, terserah. Oke, mantap. Ini aku ada yang capture komennya Liki Ardianto ini, tapi komentar aja, kata Liki. Aku suka Kristo, dalam tulisannya bilang I'm slowly losing faith in humanity. Kayaknya tipe bacaan kita bisa cocok. Kalau butuh referensi bacaan seru, boleh PM aku. Ya, Mbak Rahel, bayangkan ada orang seperti ini mengajak Kristo untuk bertukar bacaan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Oke. Baik, ini ada dari Sita Subadra. Ini mungkin juga tanggapan berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman lulusan filsafat. Setelah lulus kuliah filsafat, mau kerja di bidang apapun, pasti pemikiran yang komprehensif, kritis, mendalam, dan seterusnya dibawa sampai ke dunia pekerjaan. Banyak anak filsafat yang kerja di dunia perbankan, NGO, PBB, akademik, jurnalis, penulis. Ya, jadi mungkin ini tesisnya dibalik ya. Tadinya orang belajar filsafat itu di akhir, ya, nunggu matang dulu, nunggu dewasa dulu, baru belajar filsafat. Ini justru apa ya? Ketika belajar filsafat di awal, jangan-jangan banyak pekerjaan praktis jadi lebih mudah dikuasai ya, gitu ya. Lapangan juga jadi lebih gampang gitu ya. Betul. Jadi jangan khawatir, belajar filsafat tetap bisa kerja ya. Terkait itu mungkin aku pengen minta tanggapan dari Mas Nathan nih, Kak Nathan. Kak Nathan terkait lulusan filsafat itu kerjanya apa gitu ya. Silakan Kak Nathan menanggapi ini. Silakan. Ditulis yang itu Bang. Ya, sebagai anak yang bukan dari jurusan filsafat, mungkin ngelihatnya emang sampai sekarang masih ada stigma kalau misalnya orang lulusan filsafat tuh nganggur gitu ya. Tapi menurutku orang-orang filsafat tuh bisa banget buat jadi tenaga pengajar ya. Kita membutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang bukan hanya bisa ngajar tapi juga bisa berpikir kritis. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di kurikulum, yang ada dikasih pemerintah, buku-buku teksnya kita bisa dikritisin sama para guru-guru ini gitu. Kan orang-orang filsafat tuh so-called kritis dan ya gitulah ya. Jadi menurut aku pas banget kalau misalnya orang filsafat ini buat jadi guru gitu lah. Tapi kalau misalnya sebenarnya kerja di tempatnya juga bisa, kayak misalnya kemarin ada salah satu filsuf yang belajar tentang digital ethics gitu. Dia ngerti Romo Joni ya, dia ngerti tentang AI, ngerti tentang machine learning gitu. Hal-hal yang mungkin dikatakan jauh dari filsafat, sebenarnya orang filsafat itu bisa mempelajari dengan sangat gampang juga. Kayak aku belajar 4 tahun machine learning, tapi Romo Joni 2 tahunan udah jauh lebih ngerti malah gitu. Oke. Oke. Mungkin dari teman-teman panitia ada pertanyaan ya. Misalnya di sini kan ada Mbak Dea juga, ada Mas Martin. Mungkin Bung Martin ya, siapa tahu mau bertanya. Bung Martin bisa on cam, Bung Martin. Lagi AFK ya kayaknya. Bung Martin Suryajaya. Lagi nggak bisa. Oke, AFK ya. Itu ada. Bung Martin. Gimana? Bung Martin sebagai pegelut filsafat yang sangat lama, ini melihat anak-anak ini bagaimana, dan mungkin ada pertanyaan buat khususnya Samuela dan Kristo. Ya, ini ya, luar biasa banget sebetulnya filsafat oleh teman-teman bisa dipelajarin di usia yang masih muda banget gitu. Dan mungkin ini juga efek dari ini ya, kemajuan teknologi, teman-teman bisa mengakses banyak informasi kan di internet, itu jauh lebih lebih bisa terakses daripada zaman-zaman dulu gitu. Di angkatan saya, Kang Sarif gitu kan, kalau mau belajar kayak gituan mesti pergi ke warnet dulu tuh. Jadi memang jauh sekali Mas ya, nggak bisa real time lah belajar filsafat itu. Jadi harus ada delay dan seterusnya. Sekarang kan bisa lebih cepat ya. Nah,
aku jadi penasaran nih sama Azarel dan Ella, apakah pada waktu, maksudnya menggunakan banyak instrumen seperti misalnya apa ya, kelas-kelas online atau apa, kan banyak tuh channel-channel YouTube dalam bahasa Inggris kan, misalnya School of Life atau apa kayak gitu-gitu yang juga menjadi bagian dari pembelajaran teman-teman gitu. Kalau pas mau belajar filsafat, mau diskusi-diskusi seru-seruan yang kritis gitu, apakah juga menggunakan seperti itu, ataukah juga dengan misalnya belajar filsafatnya dari misalnya main game kan juga banyak filsafat ya di sana ya, game-game sekarang, atau nonton anime atau apa gitu. Jadi sumber-sumber rujukan yang alternatif tuh apa sih buat teman-teman sekarang ini, maksudnya ketika mau belajar filsafat selain buku gitu? Apakah dengan misalnya ngikutin Twitternya Logos misalnya, ataukah ikut Skole atau ikut apa namanya, berbagai macam platform yang lain gitu, maksudnya untuk mengakses informasi itu. Nah, saya pengen tahu. Terima kasih, dulu off ya. Kita masih ada interaksi. Oke, silakan Samuela dulu. Kalau saya sih sebenarnya awalnya lebih suka dari buku ya, dari novel, kayak novel-novel di Lestari juga. Itu kan maksudnya banyak banget kan ilmu-ilmu kayak filsafat, sains, dan sebagainya gitu. Terus kalau selain novel atau buku, saya sih suka YouTube ini, apa, channelnya Crash Course ya kalau nggak salah. Itu ada tentang filosofinya juga, dan dikemasnya menarik, dibawainnya menarik. Inggrisnya juga nggak begitu berat banget, dan saya rasa sih remaja seumuran saya itu bisa paham sih tentang filsafat dari situ juga. Itu sih. Oke. Kalau channel YouTube Martin Suryajaya suka nonton nggak? Ya. Ini penuh pesan sponsor ya. Banyak ini kan Syarif gitu. Ini kan ada buku demotivasi masuk. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kristo. Kalau aku sih selain dari buku, kebanyakan aku dapatnya dari YouTube. Ada 2 channel YouTube yang sering aku tonton. Satu Exurbia, EXBUR1A. Dan yang satu lagi namanya Pursuit of Wonder. Aku suka 2 itu sih. 2 channel itu kayak yang mengintroduksi aku ke Franz Kafka, yang kayak gitu-gitu. Wow. Oke. Franz Kafka. Wow. Ya, oke. Terus? Udah sih, paling selain itu nggak menentu dari beberapa blog yang aku temukan. Kalau demotivasi nggak usah disebut ya. Udah sponsor ya. Ya, oke. Oke, Bung Martin, aku mau tanya lagi, Bung Martin. Kalau untuk anak-anak seperti ini, belajar filsafat sejak dini, itu apa yang harus dijaga, misalnya apakah khawatir ini, khawatir itu, atau nanti di tengah-tengah sebaiknya ada teman diskusi, ada guru, atau apa? Kira-kira dari pengalaman Bung Martin gimana nih? Sebenarnya kalau soal kekhawatiran nggak ada sih, karena filsafat tuh kalau begitu ketemu biasanya susah lepas, nanti akan terus belajar gitu, biasanya gitu, karakternya kan gitu ya. Susah bisa ninggalin filsafat itu, jauh lebih susah daripada menemukan filsafat gitu. Sekali ketemu dia akan susah ninggalin gitu. Nah, mungkin yang perlu adalah komunitas ya, teman-teman. Kalau mau diskusi intens gitu kan, pasti tadi disebut ya ada beberapa teman-teman yang lain yang juga ikut jadi untuk bertukar wacana, diskursus, dan kayak gitu. Dan rasanya itu penting ya, menemukan komunitas yang teman-teman bisa nyaman di situ, bisa bertukar pikiran gitu. Dan itu yang bisa bikin teman-teman bisa mungkin nanti bisa lebih canggih lagi diskusinya, atau mendapat wawasan baru. Nah, dari situ sih biasanya. Oke, jadi saran Bung Martin adalah ini ya, nemuin teman diskusi yang ini cocok atau setidaknya jadi nggak galau sendiri gitu ya, Bung Martin ya? Ya. Oke. Terima kasih Bung Martin. Ini lanjutan. Aku ingin bertanya sama Mas. Ini dulu ya mungkin ya. Aku ingin bertanya sama Mas Kristo dan Mbak Samuela. Pertanyaan apa yang muncul pertama kali di pikiran Mas Kristo dan Mbak Samuela hingga memutuskan untuk belajar filsafat? Ya, pertanyaan apa yang muncul pertama kali? Misalnya
oh hidup ini apa ya, Tuhan itu apa gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Silakan Mbak Samuela dulu. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih biasa dulu banget waktu kecil itu kan sering nonton on the spot ya. Nah, biasa muncul pertanyaan-pertanyaan dari kayak itu, misal kayak emang alien ada ya, misal terus atau emang bumi datar, atau pertanyaan-pertanyaan kayak sains-sains gitu sih kalau saya. Nah, dari pertanyaan itu ya sering kepikiran malam-malam gitu, kayak overthink malam-malam kayak gimana ya kalau misalnya ternyata kalau misalnya kita tuh nggak bener-bener real, kita tuh cuma bagian dalam mimpi, bagian dalam proyeksi kepala seorang gitu. Nah, itu yang bikin saya menarik sih. Jadi, dan setelah itu saya kayak mungkin ada diskusi-diskusi dulu sih saya di ASVM ya. Dan akhirnya direkomendasiin buku-buku, direkomendasiin baca-bacaan. Jadi ya setelah tahu ada ilmu yang namanya filsafat, jadi saya mikir kok, oh ini kali ya yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini kali ya yang bisa jawab kayak rasa penasaran saya dulu waktu kecil gitu sih. Kabar. Oke, sorry. Ini masalah teknis. Oke. Ya udahlah, nggak jadi ditanyain berarti. Karena udah commute. Oke. Kristo, bisa apa? Tanggapi? Pertanyaan apa? Kalau aku sih, ini waktu awalan banget. Jadi aku dari pulang TK, terus tahu-tahu itu kan aku nggak ada teman. Terus aku mikir, lo pada kemana ya? Terus tahu-tahu nyambung-nyambungnya ke teman-teman aku. Aku mikirin teman-teman aku mati. Terus aku mikirin diri aku mati. Terus aku mikirnya, lo abis aku mati aku kemana? Terus ujung-ujungnya aku sedih sendiri. Tapi setelah itu sih nggak ada aku kayak dalemin sampai beberapa tahun setelah itu gitu. Wow. Kalau Bung Yogi gimana, Bung? Kok aku itu baca buku Iqra itu belakangnya ada bapak-bapak kopea, aku kira itu Allah. Kalau aku baru baca sedikit udah aku tutup bukunya, Kang. Oh. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari teman panitia yang sangat Agustin ya, namanya Amadea Scholastica. Silakan, Mbak. Scholastica, sorry. Scholastica udah Scholastica udah dibaptis lagi. Ya. Oke, Mbak Dea. Ya, oke. Ini dari tadi saya dengar teman-teman ini ya sama siapa? Kristo ya atau Azara. Begini, aku tertarik sih kalian mempelajari filsafat sejak dini, tapi nggak tertarik buat kuliah filsafat. Soalnya gini. Aku pun juga sama, aku baca Dunia Sofi waktu itu umur 14 tahun, terus juga mulai mempelajari Kierkegaard itu umur 15-16, dan sejak saat itu tuh tertarik buat masuk filsafat, kuliah filsafat, dan akhirnya aku pun kuliah filsafat. Tapi kenapa kalian berdua nggak tertarik untuk kuliah filsafat? Terus juga aku mau nanya, apa kalian juga baca nggak sih buku-buku filsafat klasik ya, yang maksudnya ditulisnya sama filsuf langsung gitu, kayak misalnya baca Nietzsche langsung, atau baca bukunya Kafka langsung, misalnya yang Metamorfosis gitu, atau gimana? Oke, mungkin ya pertanyaan tentang dua mungkin ya, kenapa tidak tertarik kuliah filsafat meskipun belajar filsafat, dan yang kedua apakah baca teks-teks yang primer gitu ya. Mungkin Kristo bisa jawab dulu. Kalau ngebaca kayak buku yang dari filsufnya langsung sih, kayaknya aku baru pernah sekali. Kayaknya yang dialog Socrates yang dari Plato kayaknya.
Terus tentang kenapa nggak mau kuliah filsafat, mungkin karena aku lebih tertarik ke musik seni daripada ke filsafat. Terus sama-sama. Itu karena aku kadang capek gitu. Sama dong, sama saya juga kurang tertarik sama filsafat. Oke. Ya, oke. Terus tadi yang kenapa nggak mau kuliah? Oh, udah jawab ya? Udah. Oke. Oke, Samuela. Soal teks primer dan soal kenapa nggak tertarik kuliah filsafat? Kalau kenapa nggak tertarik kuliah filsafat sih, setelah saya bayar filsafat sendiri kan saya malah lanjut lagi ke politik sama sosial ekonomi gitu kan. Jadi ya saya pakai filsafat saya, ilmu filsafat yang udah saya pelajarin itu di bidang itu. Jadi ya saya lebih pilih bidang itu sih daripada filsafat itu sendiri gitu. Sama ada orang tua juga kayaknya nggak bolehin kalau ambil jurusan filsafat deh. Wow. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan lanjutan. Sorry, yang itu dulu yang teks primer. Kalau yang teks primer nggak pernah sih. Oke, mungkin Mbak Dea mau menanggapi. Oke, baik. Mungkin kita cari-cari pertanyaan dari netizen ini, ada masih banyak. Capek nggak anak-anak? Nggak ya? Oke. Oke. Ini mas sama kayak yang tadi, bentar ya. Oke, dari YouTube ya. Di YouTube biasanya lebih brutal nih nanti. Ya. Oke, saya cek di YouTube ini. Halo Pak Warsono Hadi Subroto. Ini Pak Warsono Hadi Subroto di YouTube antusias banget. Antusias sekali ya. Antusias banget ya. Mungkin bisa gabung ke Zoom Pak Warsono biar lebih tersalurkan atau gitu. Atau mungkin ntar Filofest tahun depan ya itu jadi ini narasumber atau panel polemik. Terus sama ada lagi itu di YouTube pokoknya username-nya atas nama online shop. Wah itu antusias banget sih di YouTube. Kan ya ini saya sambil buka-bukaan aja. Saya juga lihat kan di YouTube. Wah, ini enggak jujur saya tersanjung loh. Enggak beneran. Antusias banget gitu ya. Ya lanjut pertanyaannya, lanjut. Oke. Ini ada yang mau minta open mic dari Erwin Sos Humkes. Oh, kasih. Nah, kalau diperbolehkan saya mohon diizinkan untuk open mic untuk menanggapi seputar kuliah filsafat dan pekerjaan yang cukup pelik di sini. Oke, Pak Erwin ya, silakan bicara 20 menit. 20 menit ya. Siapa ini yang mau ngebuka? Erwin on cam ya Pak? Sosumkes dari operator bisa? Bisa. Silakan. Halo Pak Erwin. Halo. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk semuanya. Jadi terkait perkenalkan dulu. Pertama nama saya Erwin, bisa dipanggil Pak juga boleh, Mas juga boleh, Om juga boleh. Kalau pendidikan saya dari bukan filsafat, saya S1 Kesehatan Masyarakat, S2 bidang sosiologi. Jadi memang lintas disipliner. Cuma di sini saya mau menanggapi masalah yang pelik sekali di sini, masalah filsafat itu sendiri. Kalau kita kembali ke sejarahnya, sebelum abad ke-19 itu nggak ada satu bidang kajian keilmuan. Semua itu hanya filsafat yang kemudian keilmuannya itu jadi satu di filsafat, seperti Avicenna, Ibnu Rus. Semalam kan juga diterangkan bahwasanya di situ bukanlah mereka itu ahli seperti yang sekarang kita anggap sebagai sebuah keilmuan. Bahkan kalau kita lihat lingkaran Wina, di situ ada Erwin Schrödinger, kemudian penemu dan lain sebagainya dari ahli fisika dan lainnya. Di lingkaran Wina sebagai positivis, mereka itu
filosof, tapi mereka juga fisikawan. Kemudian ada mazhab Frankfurt, di situ sosiolog dan lain sebagainya. Memang permasalahan utamanya itu ada di Indonesia dengan model pendidikan kita. Model pendidikan kita adalah model fakultas, di mana ketika kita pertama kali kuliah, kita akan dituntut untuk masuk dalam satu keilmuan itu tertentu. Jadi misalkan sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana filsafat, dan lain sebagainya. Sementara di luar negeri, coba kalau yang berpengalaman S1 di luar negeri, di sana tidak mengenal seperti kita, mereka mengenalnya itu school. Jadi dalam universitas, mereka hanya melihat major and minor dalam SKS-nya, tidak melihat pendidikannya seperti kita yang sudah dijuruskan dalam keilmuannya. Sehingga filsafat itu dasar dari logis, cara berpikiran logisnya, metodologi penelitian itu ada di filsafat itu sendiri. Sehingga sudah biasa orang untuk kuliah di dalam umum saja, Bachelor of Art atau Bachelor of Science, itu untuk mempelajari filsafat, itu hal yang sudah sinkron. Jadi enggak, filsafat itu berdiri sendiri. Terkecuali mungkin untuk yang di jurusan teologi itu sendiri, yang calon romo, atau kalau sekarang di Indonesia juga memang sudah ada kan, kalau di sekolah-sekolah teologi atau di sekolah-sekolah agama di pondok itu calon-calon ustadz untuk belajar filsafat itu sendiri. Memang menurut saya memang sangat penting di sini filsafat digabungkan, mungkin harus ada perombakan besar dalam model-model pendidikan. Saya dengar katanya di UI sendiri, di Universitas Indonesia, ingin mencoba model seperti yang di luar negeri sendiri untuk menjadikan sistem SKS major dan minor, sehingga nggak ada orang pertama kali kuliah itu sudah tahu dia di ekonomi, dia di kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi umum semua, jadi mempelajari semua ilmu, nanti mana-mana yang menentukan dia lebih mumpuni di mana dan SKS mana yang diambil, itu yang membuat dia mendapatkan gelar sebagai sarjana kedokteran, sarjana ekonomi, dan lain sebagainya. Ini nantinya akan jelas kalau semua itu akan mempelajari filsafat. Jadi tidak ada ini fisikawan, ini yang tidak ada, semua itu filosof jika benar. Kita kan tinggal melihatnya diagram ilmunya kan, filsafat itu di atas, di tengah itu keilmuan, di bawahnya itu applied, terapannya. Jadi itu satu kesatuan dan tidak perlu kita lupakan. Jadi filsafat itu terlalu tinggi untuk disandingkan dengan ilmu-ilmu, karena filsafat itu di atas memang, bukan applied di lapangan, dan di lapangan itu memang ilmu. Jadi menurut saya adik-adik ini, Samuela dan Christopher itu sudah bagus sedini mungkin belajar filsafat. Kalau untuk kerja nantinya di mana, memang kuliah di mana itu memang tidak jadi soal. Karena filsafat itu memang lebih ke metodologi, pemikirannya, dan lain sebagainya. Yang itu, jadi kita mungkin kalau teman-teman yang memang sudah konsen di filsafat, ya memang di sana. Tapi menurut saya memang harus banyak perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, terutama di perguruan tinggi, untuk memperbaiki agar semua mahasiswa bisa merasakan apa itu filsafat dan di mana sebenarnya minat dan bakatnya masing-masing mahasiswa tersebut. Sehingga tahu benar-benar, jadi nggak belajar tanpa mengetahui induk ilmunya filsafat itu sendiri. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih pendapatnya. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya pelajaran filsafat itu sudah inherent dalam sejumlah kurikulum gitu ya, sehingga tidak perlu dipisah-pisah. Dan Mas Erwin mengambil argumen di abad pertengahan bahwa sebenarnya dulu yang dimaksud filsafat itu ya berbagai ilmu itu masuknya ke dalam filsafat ya. Ya, tapi saya kira ini juga bisa diperdebatkan ya Mas Erwin ya, karena kenyataannya ilmu-ilmu itu juga seperti sudah membebaskan diri dari filsafat. Memang awalnya seperti ada persentuhan dan filsuf, saintis itu dulu pernah sangat bergabung ya ininya ya, predikatnya ya. Tapi saya kira sekarang tidak semua saintis menganggap perlu filsafat dan tidak semua filsuf juga menganggap perlu sains. Ya, saya kira ini bisa didiskusikan di lain kesempatan, tapi mungkin ada poin bagus buat anak-anak tadi bahwa ya jangan takut untuk ambil kuliah-kuliah lain karena filsafat di sisi lain juga sudah inherent gitu. Baik, mungkin Bu Yogi ada
pertanyaan lagi? Dari saya cukup sih Kang ya. Oke. Cukup. Ya, di sini sih masih banyak ya. Atau ini ya, mungkin saya mau tanya pada Christo dan Samuela sendiri tentang apa ya? Dari tadi kan kita bicara soal proses belajar ya, semacam itu ya, dan lingkungan. Tapi kita mungkin perlu tahu soal beberapa tanggapan pribadi dari Christo dan Samuela tentang pemikirannya sendiri bagaimana gitu ya. Mungkin Christo punya pandangan nggak tentang apa ya? Tentang tema ini aja ya. Tentang prinsip hidupnya aja. Prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya gimana? Apakah maju terus atau pantang mundur gimana? Silakan. Christo. Kalau aku sih kalau misalnya hidup ya aku berusaha untuk ya tetap maju ke depan, terus gak usah peduli orang mau apa, orang mau ngapain, yang penting dia bahagia, terus gak nyakitin orang lain, ya terserah sih kata aku, gitu aja. Oke. Ini tambahan ya, aku jadi keingetan. Kalau ini sesuai tema ini soal pandemi. Nah ini kan kita di Tor kan ada ya, waktu itu udah dikirim tentang pandemi. Kebetulan saya juga tadi baca Christo nulis ya tentang dunia post pandemi di blog ya. Tapi mungkin Christo bisa beri pandangan ya soal itu. Beri pandangan kayak tambahan lagi gitu maksudnya. Iya. Apa ya? Sebenarnya nggak ada semua yang mau aku katakan udah aku tulis di situ gitu, nggak ada lagi yang mau aku tambahin sih. Oke, berarti akses aja langsung ke blognya Christo, thinkingweirdo.wordpress gitu. Oke. Christo mungkin bisa tuliskan di kolom chat ya alamat blognya. Ya kita bisa saling melihat lah, mengintip. Tapi kalau udah ditulisin gitu berarti bakal banyak yang ngakses. Berarti Christo harus rajin update. Harus rajin nulis juga. Ya. Oke, silakan dikunjungi blognya Christo dan silakan Samuela tentang prinsip hidupnya Samuela dan pandangannya terkait pandemi, silakan. Kalau prinsip hidup sih ya terus belajar gitu tiap hari, terus belajar, terus punya rasa ingin tahu, terus punya rasa ingin bertanya gitu, terus punya rasa kepo lah intinya. Nah, karena rasa ingin bertahu itu penting, karena rasa ingin tahu itu bikin kita jadi mau belajar yang kita nggak tahu gitu. Jadi kita nyadar kalau misalnya yang kita tahu tuh sebenarnya cuma sedikit, baru sedikit. Wow. Nah, jadi ya pokoknya belajar terus aja gitu. Nah kalau misalnya tentang pandemi ya, sebenarnya emang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga sih kalau dalam pandemi. Misalnya dalam sisi baiknya perkembangan teknologi jadi makin terasa kan. Kita bisa selain kalau offline misalnya, kita bisa akses channel YouTube, terus juga udah banyak artikel, terus kayak banyak bimbel-bimbel online juga kan yang tersedia. Jadi lebih mudah lah belajarnya, lebih gampang akses belajarnya, buat cari ilmu pengetahuannya tuh lebih mudah daripada zaman dulu gitu. Nah, udah sih itu aja menurut saya. Oke, menarik. Oke. Ini ngomong-ngomong bimbel-bimbel itu kayaknya Bung Nathan mau ada yang diceritain nggak? Tentang bimbelnya. Ini kan sebenarnya kita masukin beberapa ini ya sisipan. Silakan Bung Nathan. Terima kasih Kang Syarif. Kalau teman-teman ada yang tertarik buat belajar filsafat, logika gitu ya. Jadi kalian bisa lihat namanya Ekskul Indonesia, guys. Nanti ada Kang Syarif ngajar etika dan moralitas, ada Bung Warti ngajar filsafat. Jadi ini yang sehari-hari kita belajar yang keren-keren lah. Kayak gitu. Ini juga inklusif. Jadi kalau misalnya punya teman yang punya masalah pendengaran, kita bakal sediain jasa bukan jasa sih
penerjemah bahasa isyarat gitu. Jadi inklusif banget, guys. Ini kita kurikulumnya pakai liberal arts education juga. Ada itu dia menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan memang ini perlu banget ya karena yang berhak untuk mengakses informasi kan tidak sebatas teman-teman dengar saja, tapi juga teman-teman tuli. Ya, bagus. Oke. Lanjutkan. Menarik ya. Jangan lupa follow Twitternya Logo. Closing statement mungkin dari yang udah terlibat di sini ada mungkin mengatakan tadi udah ya closing statementnya berbentuk promosi. Dari Mbak Rahel juga ya. Rahel, Sisko, dan terakhir tentu Samuela dan Kristo. Silakan Bung Bing. Ya. Bung Bing. Ya, aku sih mau lagi-lagi ngasih apresiasi sama Bung Bing, silakan. Ella dan Kristo. Makasih tertarik sama filsafat di masa kini ya. Dan kalau misalnya aku sih kayaknya ini deh pengen kalian apa yang bakal kalian ekspresikan ke kami semua, kayak bakal menarik soal kayak tulisan kalian. Kalau dari aku sih itu aja ya. Oke. Nggak jelas ya. Tapi oke sama sorry. Ada ya nanti bisa mungkin pakai bahasa isyarat. Ya oke. Mbak Rahel dan Sisko mungkin ada silakan penutup. Mungkin memberikan pesan juga ke orang tua di luar sana juga. Seluruh Indonesia. Ya silakan Mbak Rahel. Di-unmute dulu. Oke, masih ada Kak Sisko ngomong sebentar nih. Ya, silakan. Ya. Sisko. Aku mau menanggapi yang dunia pandemi itu. Jadi, selain sisi baiknya, sebenarnya nggak hanya di teknologinya berkembang, tapi itu akan di tengah keluarga. Tahu artinya waktu itu ternyata kita sibuk, misalnya jarang ketemu, berkumpul, kita kayak ada yang kena COVID misalnya terus dan siapa keluarga kita, maksudnya banyak orang di sekitar kita, ya yang kayak ya yang di masa pandemi ini sebenarnya pengalaman menurut aku gitu yang ingin gitu kata itu semua itu menurut aku yang berarti ngurus plastik pahlawan. Oke. Keren banget, keren. Mantap ya, kayaknya walaupun agak lup suaranya sudah itu. Oke. Mbak Rahel. Sorry. Ya, aku penutup aja ya. Terima kasih sudah diundang di sini dan terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi juga bersama anakku dan Samuela dan yang lain. Pesanku cuma kalau aku sebagai orang tua ya, aku juga pernah merasakan sebagai anak dan sekarang juga masih sebagai anak gitu. Untuk kita yang pernah merasakan nggak enaknya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang tua gitu ya, karena alasan budaya atau apapun itu, segera deh coba berubah diri karena anak-anak itu perlu banget untuk bisa komunikasi dengan orang tuanya. Jadi entah apapun itu yang dialami anak itu sebaiknya orang tua tahu itu adalah satu hal yang paling penting. Dan kalau kita bicara kaitannya dengan filsafat, kita nggak pernah tahu nih sebenarnya anak kita berada di filsafat kanan atau kiri ya. Apalagi kita yang tidak tahu, mungkin tidak mau menyadari bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan filsafat gitu. Jadi
coba untuk lebih buka hati dan lebih buka pikiran untuk lebih luas lagi, karena ke depan setelah pandemi ini, toh selama pandemi ini kita sudah merasakan gitu, ternyata tidak ada batasan apapun. Dunia tidak lagi jadi ada batasan, yang bahkan anakku bisa ikutan kuliahnya Kang Sarif ya gitu di setiap Senin, dan kadang-kadang anakku suka bertanya, ini aku curang nggak sih gitu, aku umur 14 tahun tapi aku ikutan kuliah gitu dan aku ngerti ini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ke depannya mungkin akan menjadi lebih luas lagi. Dan tadi seperti Miss Melanie tadi ya bilang bahwa filsafat itu nggak berat. Benar banget bahwa filsafat itu sama sekali nggak berat. Jadi ketika dengar kata filsafat itu jangan kayak langsung sesat nih pasti, nggak jelas nih arahnya nih kemana nih gitu. Sadari aja bahwa ya sebenarnya filsafat itu bukan dakik-dakik mikir yang wow gitu, enggak ya, tapi keseharian kita juga adalah ya berfilsafat dengan kita mempertanyakan sesuatu. Jadi kita udah berfilsafat itu hal yang paling mudah sih gitu. Jadi buat Filofest mudah-mudahan tahun depan terus berjalan gitu, bisa offline ya, bisa membuka jaringan lebih banyak. Dan aku juga sebenarnya pengen banget ngebuka jalan untuk filsafat untuk anak-anak yang kemarin udah aku bareng Kang Sarif ya. Itu juga sebagai sebuah berkah pandemi gitu, akhirnya bisa nemu Kang Sarif, ideku yang bertahun-tahun aku pendem, yang nggak ada teman-teman orang filsafat yang berani untuk ayo kita sama-sama yuk ke anak-anak yuk, bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa kok, kenapa sih kita tuh harus takut gitu, kenapa kita harus berpikir selalu teknis gitu, bahwa filsafat itu harus A, B gitu. Ternyata setelah ada 2 bulanan lebih ya kita jalan itu, anak-anak tuh enjoy gitu, dan feedbacknya dari meskipun angka cuma 20 orang gitu, dari mereka tuh yang orang tuanya tuh bilang, pun anakku cuma ikut beberapa kali tapi itu enak banget gitu. Itu bisa membuka mata pikiran mereka. Ada kaitannya juga dengan ada kaitannya juga dengan kondisi bangsa yang menurut aku toleransinya udah di pinggir perang banget gitu. Jadi itu harus dibangkitkan. Salah satunya kita bisa dengan filsafat ya, karena seperti yang udah dibilang dari awal juga bahwa filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Jadi mulailah dari situ. Dan buat para ibu, mulailah membuka hati. Jangan berpikir bahwa kesesatan itu bisa ada di mana aja. Tapi ilmu juga bisa dapat dari mana aja. Dan itu aja. Hidup ini luar. Mbak Rahel, terima kasih banyak, dan mungkin saya akan promosikan juga bahwa Mbak Rahel ini punya komunitas homeschooler gitu, namanya Om Asindo, dan beliau yang menginisiasi kelas filsafat untuk anak namanya Philo Kids, dan kelas filsafat untuk remaja namanya Philo Teens. Memang waktu itu bareng saya untuk mengadakan itu saya mengajar di situ, dan ya kami sambil eksperimen karena tidak pernah dibayangkan sebelumnya filsafat bisa diajarkan untuk anak-anak 10 sampai 15 tahun. Bahkan waktu itu ada yang 8 tahun ya. Bara itu namanya, ada Bara, dia sudah mulai tanya, Om Sarif, kalau Tuhan siapa yang nyiptain? Nah, itu aku udah mulai bingung itu jawab itu. Ya, tapi itu khas anak kecil ya, bisa nanya kayak gitu ya. Tanya yang polos. Oke, mungkin lanjut. Samuel. Ya, Samuel. Kristo belum? Oh, Kristo dulu, Samuel dulu, terserah. Mungkin Kristo ya. Kristo ada penutup? Ya. Enggak. Tidak ada. Enggak ada apa-apa yang mau katakan. Bagus. Ada penutup? Tidak. Itu betul karena tidak perlu ditutup. Oke. Baik, Samuela. Cuman sama kayak Kristo terima ya. kasih aja sih ke Om Sarif. Ke Om Sarif sama penyelenggara semuanya. Oke. Sama-sama Kristo ya, saya jadi terharu ini tadinya cool abis ya. Oke. Samuela silakan. Tadi saya mau menanggapin Mbak Rahel sih. Sebenarnya saya setuju tentang filsafat itu. Sebenarnya persoalan filsafat itu jadi menakutin buat belajar itu karena filsafat itu dianggap
sebagai ilmu yang berat, terstruktur, kompleks. Pokoknya berat lah bagi remaja. Jadi remaja itu buru takut sebelum belajar filsafat, ya mereka nggak mau nyentuh filsafat karena stereotip masyarakat tuh udah kayak jelek banget filsafat gitu loh. Nah, sebenarnya filsafat itu, saya menekankan kalau misalnya filsafat itu nggak teori afalan-afalan filsuf, kayak nggak harus benar-benar teoritis, nggak harus benar-benar praktis banget gitu. Filsafat itu sebenarnya sesederhana tentang pertanyaan, misalnya pokoknya membangun rasa kritis, membangun rasa ingin tahu, membangun rasa penasaran gitu, dan bikin ruang diskusi yang saling interaktif, saling timbal balik, saling pokoknya kita bisa tukar ide, kita bisa tukar-tukar pendapat, kita bisa sampaikan argumen dengan sehat. Nah, itu sebenarnya ruang yang dibutuhkan bagi remaja gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut salah buat ngomong pendapatnya, nggak ada rasa takut bakal dijelekin kalau misalnya pendapatnya beda atau pendapatnya unpopular opinion gitu. Jadi anak tuh berani buat ngomong, anak tuh diajarin buat berani bertanya, berani menanggapi, berani kritis, berani skeptis juga, dan juga berani buat sampai masing-masing gitu loh. Udah sih itu aja buat saya. Oke, tepuk tangan. Ini mau ditanya penutup, Cindy sebagai penutup. Ini pesan aja dikit. Oh, pesan. Kenapa ya? Lebih beriman kali gitu. Ya enggak gitulah. Kalau dari saya sebagai pesan penutup itu, beri jarak untuk semua hal yang sudah diketahui, dan beri jarak juga untuk hal-hal yang belum diketahui. Karena terkadang ketika kita sudah mengetahui sesuatu, kita tuh apa ya, kalau bahasa sekarang tuh apa ya, Kang, waktu itu Kang Syarif pernah bilang snob ya. Oh iya, snob. Nah, kita baru tahu sesuatu tapi kita snob gitu jadinya. Dan kita ngerasa tahu segalanya. Juga pun kalau kita belum tahu sesuatu, beri jarak dulu, nggak harus buru-buru untuk mengetahui sesuatu, karena untuk kita mengetahui sesuatu semua ada waktu dan prosesnya. Adem ya. Adem langsung, aduh, amin. Kristo nanti ada sertifikat, tapi saya yakin anak-anak nggak butuh sertifikat, itu orang dewasa aja yang butuh. Oke, terima kasih semuanya yang udah partisipasi di sesi kali ini. Terima kasih kepada Samuela, Mbak Rahel, Kristo, Bung Nathan, dan Kak Cindy, Bu Melani, Mbak Dea, Melani, pokoknya semua yang udah partisipasi di Ada. Ya. Silakan, Kak Ada.